warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq. Alhamdulillahilladzi wa'adana linakuna min 'ibadillahil mahdiyyin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana wa fihi shifaa'un wa hudan lil 'alamin. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan mempelajari sebagian dari tuntunan syariat agama kita di masjid ini. Semoga seluruh niat kita diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena seluruh ibadah akan bergantung kepada niatnya. Demikian Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan kepada kita dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Umar ibn al-Khattab Abi Hafsin radhiyallahu ta'ala anhu, dan dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam pembuka kitab sahihnya pada nomor hadis yang pertama dalam kitab Bad'ul Wahyi. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguh seluruh aktivitas, pekerjaan, apalagi ibadah itu akan bergantung kepada niatnya. Ini setidaknya memiliki dua makna utama. Pertama, semua hal yang terkait dengan motivasi, khususnya niat, itu akan sangat menentukan capaian, kesungguhan, dan kesuksesan sebuah pekerjaan. Jadi kalau niat kita sempurna dalam mengerjakan sesuatu, maka motivasi untuk mengerjakan pekerjaan itu pun akan maksimal dan sempurna. Anda niatnya sempurna untuk belajar, maka semua energi kita pun itu akan maksimal digunakan untuk belajar. Anda bekerja dengan niat yang tulus menyempurnakan pekerjaan, maka energi kita pun akan sempurna untuk memaksimalkan pekerjaan yang kita tunaikan. Dalam pendekatan ukhrawi atau akhiratnya, maka niat akan menentukan nilai pahala yang Allah berikan kepada kita terkait aktivitas yang kita tunaikan sebagai ibadah ataukah bukan. Jadi begitu kita kerjakan diniatkan karena Allah, maka berubah ia menjadi ibadah, dan disitulah kemudian memiliki nilai pahala. Tapi sebaliknya, sekalipun itu tanpa ibadah, bagian dari ibadah, tapi niatnya tidak ditujukan untuk kepentingan ibadah, maka dia tidak memiliki nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berikan contoh begini misal. Dia terlihat seperti ibadah, salat. Salat itu ibadah. Infak itu ibadah. Tapi ada orang yang bahkan dicela oleh Allah ketika salat, tidak dianggap ketika infak. Siapa mereka? Yaitu orang yang tidak meniatkan ibadahnya untuk ibadah. Fawailul lil musallin, celaka orang salat. Anda bayangkan, orang salat ada yang dinilai celaka, apalagi yang tidak salat. Tapi siapa yang salat dan celaka ini? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Lalai yang dimaksudkan apa? Apakah lalai ini lupa rakaat? Apakah lalai ini melambat-lambatkan salat? Ternyata definisi lalai yang pertama yang disebutkan di ayat ini, teruskan ayatnya, alladzina hum yuraun. Pertama yang lalai dalam niatnya. Lalai dalam niatnya. Seorang yang ibadah, motivasinya ingin dilihat Allah. Ini yang paling pertama dari niat. Ketika seorang ibadah, maka keinginannya dilihat oleh Allah. Itu yang disebut dengan ihsan namanya. Hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8.
An ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka engkau menjadikan ibadahmu itu semua ingin dilihat oleh Allah. Walaupun engkau tak mampu melihatnya, maka engkau yakin kau diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin dilihat oleh Allah disebut ihsan sifatnya. Orangnya disebut muhsin. Ingin dilihat oleh makhluk salah niat, maka disebut riya namanya. Alladzina hum yura'un. Maka terlihat seperti ibadah tapi disebut celaka oleh Allah Subhanahu wa taala karena gagalnya niat. Demikian infak. Orang yang infak dengan tujuan bukan karena ibadah, hanya ingin dilihat oleh orang lain, maka disebut oleh Allah seperti orang yang bekerja tapi tak ada nilai. Seperti mengumpulkan pasir-pasir yang lembut lalu dihempas oleh buih-buih air yang kemudian menghabiskannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hei orang-orang yang beriman, jangan engkau gugurkan, batalkan. Jadi ada yang disebut oleh Allah batal amalnya. Salah niat, batal amal. Dikerjakan tapi tak punya nilai. Kayak orang kerja nggak punya gaji. Orang kerja tak dapat upah. Orang ibadah tak dapat pahala. Dan disebut oleh Allah batal amalnya. Seperti orang infak yang mengerjakan infaknya disertai dengan perbuatan yang merusak. Apa diantaranya? Orang infak yang riya ingin dilihat oleh orang lain. Demikian hal pertama yang kita kerjakan dalam setiap aktivitas. Niatkan semua pekerjaan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam mengikuti ta'lim yang kita hadirkan pada malam hari ini. Dengan niat yang ikhlas maka sempurna ilmu akan diberikan kepada kita. Dan dengan niat yang ikhlas karena Allah, tingkatkan takwa kepada Allah, maka akan dipermudah kita untuk menangkap dan mengamalkan pengetahuan yang kita pelajari. Itu yang dimaksudkan di intisari Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Awal meningkatkan takwa kepada Allah memperbaiki niat. Ketika takwa ditingkatkan, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan menambahkan padamu tambahan-tambahan pengetahuan. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita pada setiap apa yang kita pelajari. Kita memulai dengan mendoakan saudara-saudari kita, semoga yang sampai malam hari ini belum beriman kepada Allah dikuatkan jiwanya untuk bersyahadat sebelum ia wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat pada malam hari ini disadarkan hatinya dan mau bertobat, dan semoga kita bersama mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Dan kita juga berdoa semoga segala ujian, khususnya penyakit yang tengah kita hadapi bersama saat ini, COVID-19 atau yang dikenal dengan corona, diberikan kekuatan kita semua untuk menghadapi musibah ini. Khususnya saya ingin menghimbau kepada siapapun kita semua, ada dua hal yang penting kemudian kita maksimalkan terkait dengan kondisi kita, erat kaitannya dengan virus corona yang sedang kita hadapi saat ini. Yang pertama, kita mesti sadar bahwa anatomi tubuh manusia itu terdiri dari 3 bagian. Ini yang diinfokan dalam Al-Quran. Ada fisik, jasad, ada akal, ada roh. Ingat betul ini. Mungkin yang dipelajari di biologi, di kedokteran itu hanya fokus kepada fisik saja. Anatomi fisik. Yang dipelajari di pengetahuan anatomi akal. Sedangkan roh tempatnya bukan di pelajaran formal, tempatnya bukan di bidang kesehatan fisik. Ini terkait dengan nilai-nilai spiritual. Sedangkan penyakit biasanya menghantam pada 2 di antara 3 ini. Kalau bukan pada fisik, maka dia menghantam pada roh. Itu yang saling terkait berkelindan. Kalau penyakit akal, biasanya sifat penyakitnya datang dengan sifat malas. Malas baca, malas belajar, ya, malas mengkaji, itu penyakit akal. Karena setiap bagian anatomi tubuh ini butuh masukan. Dia harus punya karbohidratnya, punya proteinnya, punya vitaminnya, butuh masukan supaya dia berkembang dan kuat. Ya, fisik kita butuh makan. Maka turun ayat-ayat dalam Al-Quran seperti apa mengarahkan fisik untuk mendapatkan masukan-masukan yang terbaik untuk fisik. Quran surah kedua misalnya ayat 168, ayat 172, ya, dan turunan-turunan yang lainnya. Kata Allah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai semua manusia, jaga fisikmu.
Cari makan dengan baik. Tak semua yang diinginkan mesti dimakan. Cari yang engkau butuhkan, membuat fisikmu sehat dengan cara yang legal. Jadi kalau tips Al-Quran ingin badannya sehat, badannya kuat, maka kata Allah diantaranya, apa fungsinya? Diturunkan ayat kata Allah, tidak semua yang diinginkan mesti dimakan. Yang menyehatkan itu yang dikonsumsi. Tapi cari dengan cara yang benar. Jangan sampai Anda dapatkan dengan cara yang menyimpang. Kebutuhan fisik. Akal juga sama. Dia butuh masukan, butuh nutrisi. Tidak diberikan nutrisinya, maka akan tumpul bagian dari otak kita. Maka lemahlah kemudian cara berpikir seseorang, sulit mendapatkan pengetahuan. Apa makanannya? Turun ayat. Quran surah 96 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca bagian dari nutrisi akal. Turun ayat tentang mencari pengetahuan dengan cara yang benar. Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seseorang ketika dia memenuhi bagian-bagian kebutuhan hidupnya. Tingkatkan imanmu, yang kedua, tambahkan pengetahuan. Quran surah ke-9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah, ayo belajar sampai paham, sampai mengerti. Kalau sudah pandai, balik ke kampung masing-masing, ajarkan orang di kampung supaya mendapatkan pengetahuan yang serupa. Nutrisi terkait akal. Ruh tidak banyak dipelajari. Sejak zaman Nabi, orang bertanya pada Nabi SAW, Muhammad, apa esensi roh? Bagaimana sifatnya? Bagaimana bentuknya? Apa nutrisinya? Turun Quran surah ke-17 ayat 85 untuk menjawabnya. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Muhammad SAW, mereka semua banyak bertanya kepadamu tentang esensi roh. Katakan pada mereka, roh itu urusanku. Semua infonya hanya dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalian tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Sedikit untuk urusan fisik, silakan. Ya, gali analisis terkait tentang fisik, bedah. Dapatkan kebutuhannya, teliti bagian-bagiannya, dapat kita infonya. Tentang akal silakan temukan, kreasi. Dapatkan ciri-ciri pengetahuan yang baru, bidang-bidangnya, turunan-turunannya. Tapi roh, kata Allah, hanya aku yang tahu nutrisinya. Maka diturunkanlah kemudian nutrisi roh untuk menguatkan nilai spiritual seseorang yang bisa menguatkan fisik dan akalnya. Awas, hati-hati ya. Kalau fisiknya sakit, tapi rohnya sehat, itu boleh jadi daya tahan tubuhnya semakin kuat. Dalam arti, bisa jadi, walaupun fisiknya kurang sehat, tapi rohnya kuat, dia bisa menjalani kehidupan dengan baik. Tapi kalau rohnya sakit, walaupun fisiknya terlihat sehat, sesungguhnya dia dalam keadaan selemah-lemahnya dalam beraktivitas. Nanti kita akan buktikan. Ya. Apa nutrisinya? Ibadah. Karena itu tidak ada nutrisi terbaik bagi roh kecuali ibadah. Untuk itulah kita diperintahkan sholat, diperintahkan mengaji, diperintahkan puasa, diperintahkan baca Al-Quran, diperintahkan tahajud. Apa esensinya? Untuk memberikan masukan kepada roh. Berikan makanannya supaya dia sehat. Berikan makanannya supaya dia kuat. Apa kaitan dengan kondisi saat ini? Dari hal yang saya paparkan ini, teman-teman sekalian, maka kita bisa bersama-sama menghadapi, musibah yang tengah kita alami saat ini dengan virus corona. Kita bagi pada dua bagian. Pertama, secara fisik, rujuk Kementerian Kesehatan. Bagaimana informasi dari pemerintah yang disampaikan kepada kita, kita ikuti itu. Ya. Maaf, perilaku hidup yang sehat. Ya, kemudian cari makanan yang dibutuhkan yang kuat, hindari begini begitu, tipsnya kita ikuti karena itu ikhtiar. Ya, ikhtiar secara fisikal yang kita bisa ikuti pedoman-pedomannya. Tapi ada bagian juga yang sangat penting yang terkait dengan pedoman roh. Karena sekuat-kuatnya fisik, kalau rohnya lemah, maka akan berpengaruh pada ketahanan fisiknya. Saya beri contoh sederhana begini. Fisiknya kelihatan sehat, tidak ada luka, nggak ada masalah, cuma rohnya sakit. Iri hati, dengki, perasaan pesimis, perasaan tak enak hati, itu ketika terjadi menimpa roh, dampaknya pasti akan hadir ke fisik. Sakit iri hati, hatinya rohnya yang sakit, fisiknya kuat. Tapi makan jadi nggak enak. Ketemu orang jadi nggak nyaman. Tidur jadi nggak enak, terbawa ke fisik.
Sebaliknya penyakit fisik, kalaupun rohnya bagus, fisiknya kena penyakit, tapi tetap beraktivitas akan tetap semangat. Nabi Ayyub itu kan serangan fisiknya kuat. Tapi karena kondisi rohnya kuat, untuk ibadah pun luar biasa. Baru saat kondisi penyakit mengganggu kepada ibadahnya, baru mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesembuhan. Baik. Karena itu, terkait dengan ini, saya ingin memberikan pendekatan-pendekatan spiritual, bagaimana kita bisa menguatkan roh, sehingga daya tahan tubuh kita untuk terbantu, ya, bisa menguatkan diri, dan setidaknya membangun kepercayaan diri, agar kita tetap beraktivitas dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Ini penting saya sampaikan, karena beberapa pekan ini, saya menerima pesan, tidak hanya dari Indonesia, tapi dari saudara-saudari kita yang di luar negeri, khususnya di bilangan Korea, kemudian ada di Jepang, di beberapa tempat, bahkan yang jangankan untuk ta'lim, untuk sekedar sholat berjamaah pun sekarang belum diizinkan untuk berada di masjid atau di tempat-tempat terbuka karena dikhawatirkan tersebarnya dengan mudah virus COVID-19 ini. Ya, kita turut mendoakan insyaallah semoga Allah ringankan, mudahkan dan hilangkan ya penyakit yang dimaksudkan sehingga memudahkan saudara-saudari kita untuk beribadah kembali dengan baik. Ya, kemudian yang kedua saya ingin ajarkan zikir dalam Al-Qur'an yang bisa menguatkan roh tatkala dilanda penyakit-penyakit semacam yang kita hadapi pada saat ini. Satu, jika kita tidak tertimpa dengan penyakitnya, tapi khawatir itu hadir di lingkungan kita, maka diajarkan doa oleh Al-Quran terkait doa yang pernah dibacakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya terdapat di Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara ayat ke-80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Singkat, padat. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalaupun aku sakit, apapun penyakitnya, pasti Allah akan menyembuhkan. Saya ulang ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalaupun aku ditimpa penyakit, apapun penyakitnya, pasti Allah sembuhkan. Ini bentuknya fi'il madhi tapi maknanya mudhari'. Das ya? Kalaupun aku sakit, wa idza kalau ketemu fi'il madhi maknanya mudhari'. Sebaliknya, mudhari ketemu dengan iz maknanya madhi. Iz yaqulu iz ya, iz misalnya, iz bertemu dengan fi'il mudhari maknanya madhi. Tapi kalau fi'il madhi bertemu dengan idza ya, itu maknanya mudhari, akan, belum kejadian. Ya, belum kejadian. Jadi kalau Anda khawatir dengan hal-hal demikian, kata Al-Qur'an tetap optimis. Tetap semangat. Ya, jadi kalau ada penyakit, ada apapun di sekitaran kita, jangan sampai berhenti beraktivitas. Kalau menjadi epidemi, jadi wabah, kata Nabi, lakukan karantina. Benar yang dikerjakan sekarang. Yang sakit jangan datang ke tempat-tempat perkumpulan, jangan keluar dari wilayah, kata Nabi, tinggal di situ. Yang tak sakit jangan berkunjung ke situ. Nah, itu perintah yang Nabi sampaikan ketika menjadi kepala negara. Maka kalau sekarang kepala negara atau lewat kementerian menginformasikan, jangan dulu orang asing masuk ke sini. Atau yang kena penyakit jangan berbaur. Nah, itu bagus, kita ikuti. Ikuti. Sekarang DMI, Dewan Masjid Indonesia, memberikan pengumuman, ada 6 poin di situ. Kita ikuti dengan baik. Ya, jadi kalau yang sedang sakit, sedang flu, batuk-batuk dan sebagainya, dirasakan bisa menular misalnya, maka tinggal di rumah. Salat. Ya, jangan berbaur dulu, khawatir menular. Itu standar dalam hadis Nabi. Itu biasa. Tapi kalaupun Anda misalnya berhadapan dengan orang-orang dan belum tahu bagaimana penyebarannya, tindakan preventif penting, silakan mau pakai masker yang lain. Tapi keyakinan perlu dibangun. Kata Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yakin. Ingat, ajal tidak terkait dengan penyakit. Ajal itu terkait dengan maut. Ingat baik-baik. Ajal terkait dengan maut, bukan dengan penyakit. Ya, belum tentu Anda ditimpa penyakit langsung meninggal, belum tentu. Karena banyak orang sehat pun wafat seketika. Jadi gak ada kaitan penyakit dengan kematian. Ingat ya, kematian terkait dengan ajal. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada batas waktu hidupnya. Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, maka tak bisa Anda mohon dimajukan, tak bisa pun dimundurkan. Nah, ayat ini ingin mengatakan, sudah kalau mau itu urusan Allah. Mau dengan kematian, mau dengan maaf, mau dengan penyakit, mau dengan yang lainnya, kalau tiba ajal yang meninggal. Kalau belum tiba, ya nggak akan wafat. Makanya nggak usah terfikir bunuh diri, nggak ada kerjaan. Ya.
Minum Baygon misalnya 1 kontainer, ya kalau belum tiba ajalnya nggak akan wafat. Ya, jelas ya. Dan kalaupun sedang sakit, jangan dikait-kaitkan dengan kematian. Mungkin yang nengok meninggal duluan. Bisa jadi begitu. Atau dokter yang mengobati, wafat duluan. Mungkin terjadi. Karena itu kalaupun Anda kemudian, misal ada vonis dari dokter, Anda terkena, Anda suspek, Anda macam-macam. Tidak. Jangan simpulkan dengan hal-hal yang kecil dulu. Ketika Anda simpulkan, dekatkan dengan kematian, justru itu akan menurunkan imun Anda, sehingga kekebalan tubuh itu semakin menurun. Kuatkan. Ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalaupun saya sakit, Allah pasti akan sembuhkan. Tapi jaga diri baik-baik dengan hal-hal yang tadi diisyaratkan. Yang kedua, kalau Anda terkena penyakitnya dan divonis menjadi bagian dari ahli penyakit itu, misal yang sekarang terkena misalnya kena corona atau kena yang lain, kena cancer, kena macam-macam, maka Allah ajarkan zikir yang selanjutnya yang bisa Anda bacakan, tapi tolong dibacakan dengan penuh keikhlasan dan permohonan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan gabungkan 3 surah sekaligus. Insya Allah kalau Anda bacakan dengan benar, di situ ada janji dari Allah, seperti Allah janjikan kepada Nabi Ayub, penyakit apapun selain kematian, Allah akan berkenan menyembuhkannya. Pertama, saya urutkan dulu dari urutan ayatnya. Quran surah ke-17. Quran surah 17 Al-Isra. Ayat 82. Sudah? Ayat 82. Disambungkan ke Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Nanti saya bacakan ayatnya. Terakhir ditutup dengan Quran surah pertama Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 82. Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83 sampai 84 dan ditutup dengan Quran surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7. Sekarang perhatikan baik-baik. Awas, ini bukan ilmu otak-atik ya. Ini isyarat Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Ini poinnya. Wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari ayat-ayat Al-Quran itu ma huwa shifaa'un, ada yang bisa menjadi syifa. Apa itu syifa? Obat. Apa itu obat? Syifa. Ibu syifa, ibu obat. Baik. Obat penawar itu ada 2 nama. Seperti penyakit pun ada 2 nama. Satu, obat bagi penyakit fisik yang standar. Disebut dawa namanya. Dawaun. Penyakitnya daun, obatnya dawaun. Ya, ada riwayat mengatakan likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kecuali kematian. Ya, kecuali kematian. Selain kematian, kata Nabi, ada obatnya. Ya, kalau kita mau kreatif, kita dapatkan analisis, dapatkan hadir. Ya, likulli da'in dawaun. Da itu penyakit fisik. Ya, pusing, sakit perut, sakit gigi, macam-macam. Kata Nabi, Anda kreatif, dapat obatnya. Obat untuk fisik ini disebut dawa namanya. Ada yang kedua, disebut dengan maradun. Maradun. Marad itu lebih kepada penyakit hati, penyakit jiwa, roh. Ini Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Ada orang-orang munafik yang kena penyakit, fisiknya sehat, kuat, ke masjid nomor 1, saf pertama dia, cuma di hatinya ada penyakit. Ya, masuk masjid nyanjung Nabi, keluar masjid mencela Nabi. Nah, itu penyakit, hati-hati. Masuk masjid, nyanjung-nyanjung, keluar mencela-cela. Di depan berkata baik, di belakang menjelek-jelekan. Nah, itu sakit. Nah, itu sakit tuh. Ya. Apa penyakitnya? Marad.
obat penyakit hati ini, maka namanya bukan dawa, tapi disebut dengan syifa. Syifa. Syifaun. Tahan, pelan-pelan. Jikalau ada orang iri hati, orang dengki, mohon maaf, orang terkena penyakit hati yang lainnya, maka obatnya tidak akan pernah ditemukan di apotek atau di rumah sakit tertentu. Silahkan Anda datang ke Kimia Farma, datang ke apotek-apotek yang Anda dapatkan di sekitaran, Century dan sebagainya. Tanyakan, ada nggak obat penyakit hati? Ada nggak obat iri hati? Ada nggak obat dengki? Nggak akan ditemukan. Kenapa? Karena mereka khusus menangani penyakit-penyakit fisikal, disebut dengan daun. Tapi kalau syifa, maka ini erat kaitannya dengan penyakit yang pertama ini, penyakit hati. Di mana ditemukannya? Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an. Solusinya ada dalam Al-Quran. Maka nanti Allah turunkan beberapa amalan-amalan yang saat dikerjakan amalan itu bisa menghikis, menyembuhkan, bahkan menghilangkan penyakit-penyakit hati. Cari ayatnya. Maka Anda akan temukan kalimat-kalimat dalam Al-Quran, ayat-ayat bimbingan. Ini obat untuk menghilangkan malas. Ini obat untuk menghilangkan iri hati. Bahkan ini mencegah penyakit dengki. Kalau ada orang sekitaran dengki dengan kita, bacakan ayat ini. Turun surah Al-Falaq. Kalau ada orang munafik, bacakan surat yang ini. Kalau ada orang ini, bacakan surat yang ini. Nah, pencegahan-pencegahannya, obatnya ditemukan bagiannya di Al-Quran. Tapi syifa juga memiliki makna yang kedua. Dia adalah obat bagi penyakit fisik yang sudah sulit ditemukan obat dan penawarnya. Kalau dokter sudah mengatakan, sudah ini nggak ada obatnya, ini belum ditemukan penawarnya, maka Allah turunkan kemudian beberapa ayat dalam Al-Quran berupa zikir-zikir tertentu yang kalau dilakukan dengan benar, maka melahirkan penawar yang tidak ditemukan secara fisikal. Apa diantaranya? Yuk kita bacakan Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat ke-83 sampai 84. Kenal Nabi Ayub? Bagus. Ada yang kenal di sini. Baik. Bukankah ujian Nabi Ayub salah satunya kena penyakit fisik? Bukankah ujian Nabi Ayub alaihissalam salah satunya kena penyakit fisik? Ya. Pertama ujian harta, habis semua asetnya. Yang kedua ujian keluarga, wafat semua anaknya. Yang kedua ketiga ujian fisik. Ditimpa, diuji dengan penyakit, maaf, yang belum ditemukan obatnya, tidak akan pernah dirasakan orang sebelumnya, tidak dialami orang setelahnya, saking parahnya penyakitnya. Dokter mengatakan sudah nggak ada obat. Orang mengatakan secara klinis mustahil sembuh, nggak ada obatnya. Maka apa yang dikerjakan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Ingat, ini pesan dari Al-Quran. Ada isyarat begini, ketika manusia mengatakan, makhluk mengatakan ini mustahil, itu tanda pertama dari Allah supaya langsung kita diminta untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan ini nggak bisa, itu langsung tanda langsung dari Allah supaya tinggalkan pendapat makhluk, minta kepada Khalik. Itu poinnya. Makanya seringkali ujian penyakit itu diantaranya mendorong kita untuk mendekat kepada Allah. Jadi kalau Anda diberikan penyakit sampai parah, nggak menyebut nama Allah juga, perlu dikasih apa lagi supaya ingat sama Allah? Jadi kalau diberikan yang paling parah, nggak sempat menyebut nama Allah juga, Anda perlu dikasih apa lagi? Karena itu seringkali ujian itu, kata Nabi, jika Allah mencintai seorang hamba, diberikan ujian supaya dekat dengan Allah. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Allah itu kalau sudah cinta dengan seorang hamba, diberikan ujian supaya ingat, nyebut. Mungkin sebentar lagi wafat, sebut nama Allah, dekatkan diri dengan Allah. Makanya, maaf ya, nikmat kesehatan itu berharga ketika sakit. Ya, syukur nikmat itu datang ketika sakit. Peningkatan ibadah hadir ketika sakit. Begitu diuji, ingat Allah. Nah, ini yang dikerjakan Nabi Ayub alaihissalam. Begitu penyakitnya sudah mulai mengganggu beliau ibadah, maka perhatikan zikirnya. Amalkan ini, bacakan dengan penuh ketulusan. Wa ayyuba, dan kami buka kisah Ayub alaihi salam, idnada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ini zikirnya.
Anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Anda boleh bacakan dari sini. Ya, anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Dalam tahajud Anda mohon kepada Allah. Yang divonis misalnya matanya sulit sembuh, yang divonis misalnya ini penyakit gak mungkin sembuh, yang divonis cancer macam-macam, minta Allahumma anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah mulai mengganggu saya untuk bisa fokus ibadah kepadamu. Ini kuncinya. Jadi kalau bacakan ayat ini, arahkan ke kepentingan ibadah. Jangan cuma minta sembuh. Sebab yang pengen sembuh pun banyak. Jangankan Anda, yang lain pun pengen sembuh. Apa motivasinya supaya Allah cepat sembuhkan kita? Maka dekatkan kesembuhan itu pada kepentingan ibadah. Minta, ya Allah saya pengen sholat. Berikan kesembuhan pada kaki saya untuk bisa melangkah. Ya. Ini peserta karantina Al-Quran, mungkin sebentar lagi akan datang kisahnya. Ada salah satu matanya yang gak berfungsi. Divonis gak bisa melihat. Gak bisa melihat salah satunya. Dia ikut karantina. Dia baca Quran dengan tulus, dia berdoa kepada Allah. Sekitar 2-3 hari yang lalu, tiba-tiba dia masuk kamar mandi, dapat cahaya, terbuka, melihat semua. Sekarang matanya bisa melihat normal dua-duanya. Minta, Allahumma anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Sebentar. Ya Allah, ini penyakit sudah mulai mengganggu saya untuk ibadah. Saya pengen ke masjid ya Allah. Saya pengen Jumatan. Saya pengen jamaah ya Allah. Cuman karena ini saya nggak bisa lagi jamaah. Bukankah engkau menyukai hambamu yang jamaah ya Allah? Bukankah engkau menyukai hambamu yang salat bersama ya Allah? Bukankah engkau menyukai zikir ya Allah yang kau dengar setiap waktu ya Allah? Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau yang paling sayang padaku. Kalau yang paling sayang saja tidak engkau sembuhkan, lantas kepada siapa lagi aku mohon dan meminta? Kalau kepada yang paling sayang saja tidak menyembuhkan, kepada siapa lagi aku mesti meminta? Anda tahu apa jawabannya? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina, ujungnya wa dzikra lil abidin. Kata Allah, kalau ada orang yang mengamalkan zikir ini seperti Ayub mengerjakannya, aku akan sembuhkan penyakitnya, hilangkan semua kesulitannya, bahkan aku kembalikan aset-aset yang dirasakan hilang. Anda biaya keluar sekian juta, puluhan juta, miliaran dibalikin oleh Allah, seperti Allah mengembalikan Ayub dan anak-anaknya plus aset-asetnya. Anaknya meninggal 12, sembuh kembali, istrinya hamil lagi. Setiap hamil, lahiran kembar, lahiran kembar. Lahiran sampai 12 kali, anak 24. Aset balik semuanya. Terakhir, bacakan surah Al-Fatihah dengan benar. Karena Al-Fatihah disebut langsung juga oleh Nabi SAW sebagai syifa. Sebagai syifa. Seperti pernah kepala suku saya kisahkan di pertemuan awal, tersengat kala jengking dan medis mengatakan tidak mungkin sembuh, diruqyah kemudian dibacakan itu dan Allah berikan kesembuhan. Wallahu a'lam bissawab, ini bagian dari ikhtiar roh. Bukan bagian dari pendekatan-pendekatan obat fisik. Dan semoga dengan itu Allah memberikan ketenangan, kemudahan dan menghilangkan segala kesulitan di sekitaran kita insyaallah. Ini sebagai respon dari beberapa saudara-saudari kita yang meminta penguatan dan doa. Sekali lagi kita doakan semoga Allah meringankan semua apa yang kita hadapi saat ini. Kita akan mulai pelajaran kita setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Saudara-saudariku, kita melanjutkan kajian kita dan insyaallah kita akan masuki pada bahasan utama setelah kita mendoakan dan menghimbau juga terkait dengan hal-hal yang terjadi di sekitaran kita. Sebelum kita memulai, kita bermohon pada Allah semoga Allah berkenan menerima salat yang telah kita tunaikan, dan semoga saudara-saudari kita yang belum menunaikan salat Isya berjamaah di belahan bumi manapun diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan masuk pada pembahasan surah Al-Baqarah. Setelah dituntaskan pembahasan surah Al-Fatihah di pertemuan yang lalu, kita akan masuk pada bagian yang kedua, surah kedua dalam Al-Quran dari 114 surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita masuki surah yang kedua dinamakan dengan surah Al-Baqarah. Seperti biasa, manhaj kita dalam mengkaji ayat-ayat Al-Quran
Setidaknya kita akan bahas dengan 3 pendekatan utama. Pertama, kita akan bahas dari sisi bahasa Al-Quran, karena setiap huruf bahkan harakat yang melekat pada firman Allah dalam Al-Quran itu mengandung nilai mu'jizat. Karena itu sebelum masuk pada kedalaman maknanya, kita akan pelajari kandungan setiap rangkaian huruf dan makna yang melekat di dalamnya. Baru yang kedua kita akan kaji pendekatan makna-maknanya secara tafsir. Karena itu kita juga akan merujuk dan harus merujuk pada keterangan para ulama-ulama yang sanadnya nanti akan tersambung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, saya pun akan perkenalkan kitab-kitab rujukan kita. Dalam setiap pertemuan barangkali saya akan perkenalkan ragam kitab, sehingga insya Allah selesai kita mengaji tafsir ini, kita pun mengenal jenis-jenis tafsir yang ada di bumi saat ini yang kita sudah dapat kaji dan bahas dalam pertemuan kita. Dan terakhir kita akan bahas pula terkait dengan khususnya fiqh ataupun ibadah atau muamalah yang terkait dengan ayat-ayat yang dikaji pada setiap surah yang kita bahas. Kita masuki surah Al-Baqarah. Kenapa surah ini dinamakan dengan Al-Baqarah? Kita awali dengan mukaddimah terlebih dahulu. Penamaan saya sengaja buka karena kadang ada akhwat masuk sana sini gitu kan, supaya tidak bercampur. Tapi kalau saya pakai berarti terlihat. Cuma nanti kalau saya baca kitab kemungkinan besar saya pakai kacamata. Kalau lihat antum saya buka kacamata. Ya, tapi bukan berarti saya lihat antum gak jelas gitu ya. Bukan. Konteksnya supaya saya bisa memandang dengan lebih baik. Nama yang melekat pada surah Al-Quran setidaknya mengacu pada 3 kriteria utama. Pertama, ada nama yang dilekatkan pada sebuah surah mengambil lafaz atau kalimat yang terletak di ayat itu, baik dia berada di awal ayat, pertengahan, ataupun akhirnya. Misal, yang di awal ayat misalnya kita temukan surah diberi nama dengan lafaz awal ayatnya, surah Yasin misalnya. Ya, surah ke-36. Yasin wal Qur'anil baik. Maka diberi nama surahnya dengan surah Yasin, mengambil lafaz pertama di awal ayat, di awal surah yang dimaksudkan. Yang juz amma misal surah Ad-Duha. Wadduha wal-laili idza saja. Wadduha, maka diberikan nama yang melekat pada surah ini dengan nama Ad-Duha. Ada lagi misal yang di pertengahan, ya, Al-Insyirah atau surah Alam Nashrah atau Asy-Syarah. Ya, dari mana kalimatnya diambil Asy-Syarah? Ada redaksi berbunyi di awal ayatnya Alam Nashrah laka sadrak. Alam awal pembukanya, nashrah. Dari sini diambil kemudian penamaannya surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah, atau bahkan disebutkan alamnya, Alam Nashrah. Ada yang diambil dari akhirnya misalnya. Ya, 2 surah paling favorit di muka bumi bagi muslim milenial masa kini. Dua-duanya Qul. Ya, Qul terakhir dalam Al-Qur'an surah 113 dan 114. 113 Qul a'udzu birabbil falaq. 114 ini yang paling favorit. Qul a'udzu birabbin nas. Maka surah 113 diberi nama surah Al-Falaq, dan surah ke-114 diberi nama surah An-Nas.
Jadi ada nama surah yang diambil dengan nama lafaz pembuka atau yang melekat pada ayat itu, baik di awal, pertengahan ataupun akhir ayat, karena hikmah tertentu. Nanti kalau sudah masuk ke dalam surah dan ayatnya, kita bahas hikmahnya. Ada yang kedua, diberi nama dengan esensi yang melekat pada isi surah tersebut, walaupun namanya tidak ada di lafadznya. Jadi kalau dicari di lafadz surahnya, sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ketemu. Nggak ada dicari-cari lafadznya itu. Tapi esensinya ke situ. Misal, tadi 113, 114, 112. Ya, ini dibaca orang-orang yang paling ikhlas di muka bumi. Kul pelengkap dari yang 2 tadi. Ya. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba cari mana kalimat al-ikhlasnya. Ulangi lagi kalau nggak percaya. Surahnya namanya surah apa? Tuh. Bacaannya qul huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu, mana al-ikhlasnya? Secara lafaz tidak ditemukan. Secara esensi makna, kalau dibaca semua sampai akhirnya, intinya ikhlas. Apa itu ikhlas? Dan menggunakan alif lam sehingga menjadi al-ikhlas. Contoh. Nah, pakai kacamata. Al-ikhlas, begini tulisannya. Ya. Hamzahnya qata. Ya, harus qata. Ini wasalnya qata. Ikhlas. Akar katanya dari kata khalasa. Khalasa. Ini. Khalasa. Ditambah hamzah di depannya. Gini. Itu dari kaidah sharafnya. Ketika ditambahkan hamzah di depan, maka harakat di sini pindah ke sini. Karena pindah, yang ini mati. Ya, mati dengan tenang. Ya ayyuhan nafs, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mati dengan tenang, bahasa Arabnya tenang, sukun. Karena itu rumah tangga yang ingin tenang disebut dengan sakinah. Sakinah, mawaddah dan rahmah. Quran surah ke-30 ayat 21. Litaskunu ilaiha. Tapi taskunu masih hidup, meninggal sukun. Makanya di atasnya ada bulatan. Ya, di film-film kartun dulu kan kalau dia mati ada bulatan di atasnya kan? Nah, ya kan? Son Goku ketemu dengan Piccolo, Kamehameha habis kan? Ya. Apa saya? Nonton enggak? Ya. Penulisnya saya tahu, Susuke Watanabe. Ya. Saya baca, saya senang baca. Liverpool kalah sama Chelsea, saya tahu 2-0. Nah, ini pindah ke sini. Udah. Waktu kita cuma sebentar. Jadi tambah ke sini jadi A gini. Ini mati. Karena mati, kemudian harakatnya sukun, lasab gini. Masdarnya menjadi ikhlas. Pindahkan ke bawah harakatnya, ikhlas. Tambahkan alif lam menunjuk pada ma'rifah, maka disebut al-ikhlas. Supaya tak bingung, saya terangkan dulu. Khalasa artinya bening, bersih, tak bercampur sedikit pun. Jadi kalau ada sesuatu yang bening, bersih, nggak ada campurannya, itu bahasa Arabnya disebut dengan khalasa. Kemudian subjeknya bisa orang, bisa benda, disebut dengan khalis namanya. Khalis. Khalis. Yang bersih, bening, tak bercampur dengan apapun. Misal, kita ambil Al-Quran saja. Quran surah ke-16 An-Nahl. Ayat ke-66. Allah infokan bahwa di dalam binatang ternak tertentu, ya seperti sapi misalnya, kerbau dan sejenisnya, itu ada saluran yang sangat unik. Yang satu darah min baini farthin, kotoran. Ya. Di sini ada kotoran, farthin, fa, ra, tha. Wadamin, darah. Nih. Yang ini darah aja. Yang ini kotoran aja.
Di antara kotoran dan darah itu labanan khalisa. Nih. Sa'igan lisyaribin. Ternyata di tengah-tengahnya ada labanan khalisa, laban. Yang menarik begini, kalau laban saja susu. Sapi punya susu, disebut susu sapi. Kerbau punya susu, disebut susu kerbau. Unta punya susu, disebut susu. Tapi tak banyak orang tahu susu itu terletak di mana? Di antara darah dan kotorannya. Yang paling menarik, ditambahkan kalimat yang sangat luar biasa. Khalisa, menunjuk mu'jizat Al-Quran. Firman Allah, bukan rekayasa manusia. Jadi kalau rekayasa manusia, bagaimana bisa terjadi seperti ini? Mustahil. Ya, kalimat khalisa di sini ingin menunjukkan susu ini walaupun terletak di antara, kotoran dan darah, tapi nggak ada campuran ke sini. Diperas keluarnya susu aja. Begitu diperas keluar kotoran misalnya, nggak ada. Bersih aja begini. Sumurni, bersih. Itu khalis namanya. Mustahil, nggak ada yang bisa sempurna ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada kotorannya, ada darahnya, yang keluar air susunya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, ketika diminum begitu mudahnya diminum, lancar, enak. Orang nggak pikir-pikir kembali. Inilah khalis yang tidak bercampur sedikit pun, tidak dengan kotoran, tidak dengan darah. Nah, kalau Anda ingin menghilangkan sebuah campuran, sehingga dengan itu Anda ekstrak misalnya, campuran yang kotornya Anda buang secara kimiawi. Ini buang pasirnya, ini buang misalnya lumpurnya, sehingga yang tersisa disuling, airnya saja yang bersih. Maka ketika Anda ingin membuang bagian-bagian kotoran yang lainnya, tambahkan hamzah di depannya. Dengan fungsi di ilmu sharaf namanya lil izalah, untuk membuang yang tidak diinginkan. Tambahkan hamzah di depannya dari akar katanya. Khalasa, tambahkan hamzah, pindahkan harakatnya ke sini. Hamzah ini fungsinya lil izalah. Izalati. Nah, ini. Untuk menyingkirkan, membuang, menghilangkan yang tidak diinginkan. Di kalau khalasa sudah bersih. Indaka la amal al-an, khalas. Apa masih ada pekerjaan sekarang? Sudah selesai. Artinya nggak ada pekerjaan-pekerjaan lagi, beres, nggak ada campuran yang lain. Ya, selesai. Tapi kalau Anda ingin selesaikan, buang bagian-bagian tertentu, tersisa ininya saja. Maka Anda tinggal tambahkan hamzah di depannya dan buang campuran-campurannya sehingga menjadikan sesuatu itu murni dan bersih. Tambahkan jadi akhlasa. Nih. Kalau sudah dihilangkan bersih semuanya, maka menjadi sifat masdar. Ya, ism. Maka berubah namanya dari akhlasa menjadi ikhlas. Kalau Anda khususkan pada hal tertentu, misal, saya ingin menyembah Allah saja dan saya hilangkan campuran-campurannya. Ya, saya tidak ingin menyekutukan Allah, saya tepikan yang lain-lain. Yang saya sembah Allah saja. Yang saya pertuhankan hanya Allah, yang lain saya tepikan. Saya tidak mengakui yang lain, saya buang semua. Hilangkan. Yang saya akui hanya Allah saja. Maka tambahkan alif lam di depannya pada kalimat ikhlas. Menjadi al-ikhlas. Karena itu ketika Anda membaca surah Al-Ikhlas, maka surahnya hanya menunjuk kepada Allah semata, yang lain buang semua. Qul huwallahu. Katakan Muhammad kalau ingin bertuhan, hanya Allah saja satu-satunya. Ahad itu satu, nggak ada duanya. Apalagi tiga dan sebagainya. Karena itu namanya pun langsung ditetapkan oleh Allah. Jadi ketika turun pertama kali, itu kalimatnya Rabb semua. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Rabb. Orang-orang Quraisy bertanya, Muhammad, nama Tuhanmu sebenarnya siapa? Kalau Rabb, kami juga punya Rabb, namanya Lata, Uzza, Manat. Itu Rabb kami. Rabb kamu siapa? Maka turun kalimat dari Allah. Qul, katakan pada mereka. Huwa, yang dimaksud Rabb itu Allah. Ahad. Sudah. Hanya satu-satunya, nggak ada yang lain. Bahkan namanya pun menunjuk pada yang satu. Saya pernah katakan kepada Anda, ini nama mesti beda dengan nama Tuhan dan makhluk, mesti lain. Kalau Anda ingin menuhankan sosok Tuhan, maka ciri pertamanya kata Al-Quran mesti beda dengan makhluk. Ada khalik, ada makhluk. Kalau makhluk punya sifat ketuhanan, berarti tidak sama. Kalau Tuhan punya sifat makhluk, berarti bukan Tuhan.
Yang paling logis antara Tuhan dengan makhluk mesti beda sebeda-bedanya. Makanya ada kalimat dalam Al-Quran singkat, padat, jelas, tepat. Laisa kamitslihi syai'. Nggak boleh sama. Makanya namanya pun kata Allah beda. Ketika Anda hilangkan semua namanya pun satu persatu hurufnya akan tetap menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Tuh tulisannya. Kurang kebaca, saya gedein. Insyaallah. Bismillah. Tuh saya tulis sendiri, hapus sendiri. Ya. Ya mah cuman ngelihat, nonton, ketawa, masuk surga. Enak banget. Alhamdulillah. Lihat sini. Allah. Oh. Ahad. Satu-satunya, nggak ada yang lain. Saya nggak bicara sifat dan yang lainnya dulu. Saya bicara tentang namanya dulu. Bahkan kata Allah, namanya pun ahad. Hanya menunjuk pada yang satu, yang lain nggak bisa ikut. Gimana kalau kita buang? Buang satu. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Masih menunjuk kepada Allah. Yang lain nggak ikut-ikut. Buang satu lagi. Satu dibuang maka tasdidnya hilang. Lahu mulkus samawati wal ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Masih menunjuk kepada Allah. Buang lagi lamnya. Baca. Hu, singkatan dari huwa. Tahu dari mana disingkat? Sebab ketika kita baca huwa, maka wakaf di situ wa-nya enggak bunyi. Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa hu. Kalau mau baca huwa, teruskan wasal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baru baca huwa. Karena bacaan Quran termasuk bahasa Arab itu, al-arabu la tantiqu illa bil harakat wa la taqifu illa bis sukun. Orang Arab tak mungkin mengucapkan kecuali ada harakatnya, disebut dengan hidup ayu. Dihidupkan dengan a fathah, ya kasrah i atau u dhammah. A i u. Awas, wa taqifu au tantahi bis sukun, dan berhenti dengan sukun. Walaupun ada tandanya harakat, kalau berhenti harakatnya enggak dibaca. Baca Al-Fatihah, nggak ada yang bunyi di ujungnya kalau dia sukun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sukun. Padahal akhirnya fathah. Cek ya, khatam-khatamnya sampai 10-14 riwayat, nggak ada yang dibunyiin akhirnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak ada. Pasti mati. Makanya disebut mad jadi panjang, arid baru. Kenapa? Karena sukun, mad arid disukun. Ini pun sama, kalau Anda ingin berhenti pada kalimat huwa, Allahu la ilaha illa wa-nya hilang. Allahu la ilaha, enggak ada yang lain, jangan ikut-ikut. Illa, kecuali yang ini aja, huwa. Kalau berhenti di sini, wa-nya enggak dibaca, hu. Paham? Baik, terus Anda tanya lagi, huwa ini siapa? Balikin ke al-ikhlas tadi. Kul, katakan huwa, yang dimaksud huwa ini Allah. Kul huwa Allah ahad. Kul huwa Allahu ahad. Allah lagi. Anda hapus semuanya, hilangin tuh. Tuh. Hilangin. Hilang. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, namanya ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Menunjuk ke Allah juga. Jadi yang lain nggak ikut, satu tanda. Jadi indah. Jadi kalau Anda baca surat Al-Ikhlas dengan benar, qul huwallahu ahad, mesti ikhlas. Apa artinya ikhlas di sini? Menjadikan Tuhan itu hanya Allah saja, yang lain tidak ikut-ikut. Karena itu kalau orang sudah paham, bergantungnya pun pasti akan terkait dengan yang satu. Allahus samad. Sifat-sifat makhluk hilang, melahirkan, dilahirkan hilang. Lam yalid walam yulad, berteman, punya sekutu. Nggak mungkin Tuhan tuh mesti kuat. Manusia punya partner, Tuhan tidak. Makhluk dilahirkan, Tuhan tidak. Makhluk melahirkan, Tuhan tidak. Makhluk mesti lebih lemah dibanding Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan. Maka Tuhan tak punya syarikat. Indah konsepnya. Ini konsepsi dalam Islam. Jelas konsepsinya. Paham? Tapi dalam kejelasan ini pun tetap diminta menghormati orang lain. Tuh indahnya, kok cari deh di kitab manapun. Tunjukkan pada saya. Nggak akan ada yang seperti ini keterangannya. Tunjukkan pada saya. Anda ada ditemukan, silahkan potong kambing. Nggak ada. Lakum dinukum la ikraha. Jangan paksa orang. Tugas kita meyakini, cuman belajar supaya benar-benar yakin.
Jangan cuma mengatakan la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, tapi nggak ada ilmunya. Dikasih super mie pindah. Kasih sarung pindah, kasih biskuit pindah. Makanya mesti ada ilmu. Ilmu itu kita pelajari, dikenal dengan ilmu tauhid namanya. Untuk mengesahkan Allah, dari kata ahad muncul wahada yuwahidu tauhidan. Itulah yang disebut Quran surah ke-47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha. Terjemahkan dengan ilmu nahunya, baca dengan balaghahnya. Fa'lam, maka cepat mesti punya ilmu. Bukan sekedar dengan terjemah, maka ketahuilah, ya sudah tahu. Yang tahu itu diyakinkan. Bagaimana meyakinkannya? Cari ilmunya, pelajari supaya kita yakin betul menyembah Tuhan yang benar. Harus yakin, tuh agama pengetahuan Islam itu. Dituntut kita untuk tahu, cari. Pelajari kenapa Tuhanmu Allah. Itu Allah sendiri yang nyuruh. Sampai benar-benar yakin. Makanya nggak goyah kita. Sampai yakin betul. La'annahu la ilaha illallah. Sampai engkau bisa tetapkan dalam jiwamu, nggak ada Tuhan selain Allah. Paham? Tapi dalam keadaan ini pun jangan paksa orang. Hormati orang lain, jangan ganggu. Kalau mau orang lain ibadah, silahkan ibadah. Jangan diganggu mereka. Kalau tanya, kita jelaskan. Kita dakwahi dengan baik. Mau masuk, alhamdulillah. Mau tidak, itu pilihan. Fair kan? Toleran tidak? Maka saya sering katakan, jangan ajarkan toleransi pada umat Islam. Sudah khatam, Cepi. Sudah lengkap semua. Toleransi, menghormati, sudah. Tapi standar dalam setiap keyakinan, merasa yang diyakini itu benar. Itu sudah standar. Sudah standar. Saudara sebangsa kita, misalnya yang Kristen, yakin Kristen benar, makanya masuk Kristen. Yakin Hindu benar, masuk Hindu. Yakin Buddha benar, masuk Buddha. Kita yakin Islam benar, makanya kita Muslim. Jadi kalau ada orang mengatakan agama saya benar, itu sudah standar. Jadi kalau ada orang mengatakan begini, jangan mengaku paling benar, yang lain juga benar. Itu orang kurang sehat. Dia nggak tahu cara berpikir yang benar. Sudah pasti semua pemeluk agama meyakini agamanya itu benar, sudah pasti. Itu udah nggak perlu diajarkan kembali. Tapi bagaimana menunjukkan kebenaran yang sejati? Maka Quran menawarkan dengan elegan. Silahkan pelajari. Nih standar Tuhan begini. Yang di luar standar bukan Tuhan. Dan diajak berpikir kita cerdas. Ayo berpikir dengan objektif. Begini, 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 muncul tulisannya. Dan muncul aturannya. Itu yang dikenal dengan ikhlas. Maka orang yang baca dan khatam al-ikhlas tidak akan mengatakan di lisannya semua agama sama. Menuju Tuhan yang sama. Walaupun caranya beda-beda, artinya dia belum hafal surah Al-Ikhlas. Baru bisa baca. Ya, kalau sudah khatam, sudah hafal, terpatri dalam jiwanya, hormati saudara sebangsa kita yang lain. Jangan ganggu mereka. Jangan macam-macam, bikin bom panci, bom kartel, bom kulkas, bom macam-macam, datang ke tempat ibadah orang, nggak boleh. Haram hukumnya. Jelas di sini? Itu bagian yang kedua, penamaan sebuah surah didasarkan pada nama esensi atau makna yang melekat di dalam surah itu. Yang ketiga, terkadang ada kisah yang sangat inspiratif. Yang hikmahnya akan terbawa dalam setiap masa. Pada kehidupan setiap umat manusia. Karena itu sifatnya akan abadi. Karena sifatnya abadi melewati setiap masa dan waktu, diumumkanlah, diinfokan dan diajarkan oleh Al-Quran supaya manusia belajar dari kisah ini. Kalau baik bisa diteruskan, kalau buruk dia tidak berulang. Maka di antara penamaan surah dalam Al-Quran adalah yang diberikan dengan nama-nama kisah yang dimaksudkan. Salah satunya adalah nama bagi surah yang kedua dalam susunan mushaf pada Al-Quran, diberi nama dengan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini menganut bagian yang ketiga, yaitu disebutkan penamaannya atas kisah inspiratif yang terjadi pada satu masa yang hikmahnya ingin disampaikan oleh Allah kepada kita umat manusia tanpa mengenal batas dan waktu. Seperti apa kisahnya? Bagaimana kemudian inspirasinya? Seperti apa diawali ayat sampai akhirnya? Ini yang coba kita akan baca dalam kesempatan malam hari ini. Jelas sampai sini? Apa artinya Al-Baqarah? Sapi betina. Kalau sapi jantan, buang taknya, bakar. Jelas ya? Sapi jantan. Kalau sapi betina, Al-Baqarah. Baik. Unta jantan, Jamal. Unta betina, jangan ngarang. Bukan Jamalah. Enggak semua yang betina itu atau yang kemudian gendernya beda mesti tambah tak. Tidak semua begitu. Nanti repot begitu kan. Masjid itu buat laki-laki, buat perempuan masjidah. Ini tidak.
Unta jantan jamalun, unta betina naqatun, naqatallahi wasuk ya fakadzabuhu faqaru ha. Unta jantan jamal hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Jelas? Kalau unta saja nggak tahu jantan atau betina, ibil. Ibil. Bukan unta nggak jelas jantan betina, bukan. Bukan lucu-lucuan aja gitu kan, bukan. Ini unta kalau kita belum tahu ini jantan atau betina umum namanya ibil. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah dia jantan atau betina? Kalau sudah tahu jantan jamalun, betina naqatun. Jelas? Unta yang ditunggangi. Punya bagian beban tunggangan. Apa namanya? Ba'ir. Nah, unta itu punya banyak nama. Kalah antum mau unta. Nanti lain waktu kita bahas. Nah, sekarang Baqarah itu sapi betina secara terjemahan. Tapi ingat, membaca Al-Quran dan share tentang nama surah tidak boleh dengan terjemahan. Terjemah itu hanya untuk mendekatkan makna pada keterangan yang akan kita gali. Tapi share ini tetap menggunakan bahasa Arabnya. Karena mu'jizat, ya, termasuk nama-nama melekat pada Al-Quran mu'jizat. Yang kalau disebutkan terjemahannya hilang sifat mu'jizatnya. Akhi lagi merajaah surat apa? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, An-Nahl, senang semua. Ukhti lagi merajaah surat apa? Surat mak-mak. Hilang. Anda apa? Surat semut. Ya, An-Nisa tadi, An-Naml yang berikutnya. Kan gak enak kedengarannya. Nah, apa kisah yang terjadi dalamnya sehingga disebutkan Al-Baqarah, kita bacakan kemudian keterangannya. Saya bawa kitab namanya Qasasul Quran, karangan Syekh Muhammad Ali Qutb. Nah, nanti kalau sudah masuk pada kisah yang lain, mungkin satu saat saya akan bawakan infokus, mungkin di sini dipasang. Ada buku bagus termasuk peta-petanya, Atlas Qasasul Quran. Ada atlasnya, ini petanya di mana? Misal Nabi Ayub lahirnya di mana? Sekarang tempatnya di mana? Posisinya di mana? Kanan atas, kiri bawah, atau ke tengah-tengah, dia di negara mana? Nah, Nabi Sulaiman sebelah mana? Nanti kita coba tunjukkan sehingga sampai sejelas-jelasnya. Paham ya? Ini kita buka kisahnya. Ini mengisahkan tentang kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Ya, ini masih asli, saya dapatkan asli, jilidnya asli, masih berbahasa Arab. Ya. Karena itu nanti saya coba bacakan, kita ambil pada malam hari. Warazaqahu iya. Warazaqahu iya. Jadi, maaf, kerja cuman kerja, kumpulkan, tapi nggak menikmati apa yang dikumpulkan itu. Kemudian belum selesai. La yubali bi ta'amin tayyibin syahin. Nggak punya selera untuk mencari makanan-makanan enak. Sampai ketawa. Kita punya 10.000 aja pengen makan enak. Dia punya 10 triliun, gak ada selera. Kita sebulan dapat 200.000, pengen makan ayam. Ya, dia sebulan dapat 2 miliar, tempe aja gitu. Ini gak ada selera. La bi tayyibin wala syahin. Miskin ya Allah. Wala bilibasin bahin. Dan gak punya selera, pakai pakaian bagus. Aduh, manusia hidup lagi. Ini yang paling bahaya. Wala bisilatin yanfahu biha dhawihi wa ahli liyahmaduhu wa yuhibbu. Allahu akbar. Bahkan tidak punya perhatian pada kerabatnya, hanya untuk menjalin silaturahim dan menghadirkan rasa cinta di antara mereka. Jadi ini komplit, memang sudah kebangetan pelitnya. Ya, dia kaya, aset melimpah, hartanya banyak, cuman persoalannya dia pelit pada dirinya sendiri, bahkan kurang perhatian pada kerabat-kerabat terdekatnya untuk sekedar menyambung silaturahim atau menumbuhkan rasa cinta di antara kekeluargaan. Apa yang terjadi? Belum selesai. Allah, saking pelitnya, lam yatazawwaj, gak mau nikah. Aduh, biasa. Saking pelitnya gak mau nikah. Falam yurzaq biwalad, maka enggak punya keturunan. Ya, wala nadri hal kana yatahassar ala hadzal hirman am radiyan nafsi biman la yusharika malah. Allahu akbar. Kami pun enggak ngerti, kata penulis buku ini, kami pun enggak ngerti, dia ini enggak nikah, memang enggak punya selera menikah, apa enggak pengen ada persaingan untuk mendapatkan hartanya. Jadi dia takut mungkin kalau menikah itu sebagian dapat oleh istrinya. Kalau nikah harta diambil oleh keturunannya. Sampai saking pelitnya nggak nikah. Bayang nggak teman? Wa kana lahu auladu akhin fuqara. Namun demikian perlu Anda ketahui, wa kana lahu auladu
akhin fuqara. Dia memiliki saudara, anak-anak, dan hidup dalam keadaan miskin. Jadi si kakek ini punya saudara, saudaranya punya anak-anak, dan keadaan mereka fakir, sangat miskin. Fakir. Dia ada fakir, ada miskin, itu beda. Fuqara jama fakir. Kalau fakir, sudah nggak ada pekerjaan dan sulit memenuhi kehidupan. Kalau miskin, ada pekerjaan, tapi hasil pekerjaan itu tak mampu memenuhi kebutuhan. Jelas ya? Dan ini berhak mendapat zakat. Ada di Al-Quran surah ke-9 ayat 60. Innamas sadaqatu, zakat hanya boleh disalurkan. Yang bagian pertama, lil fuqara. Jadi menempati urutan pertama. Ya, wal masakin, dan orang miskin. Golongan yang kedua. Dari 8 golongan. Ya, nanti ada al-amilin 'alaiha, mu'allafati qulubuhum, wa fir riqab, wal gharimin, wa fi sabilillah, wa ibnis sabil. 8. Fuqara. Qad adzallathumul hajah. Saking fakirnya, itu sangat sulit mendapatkan kebutuhan. Dia kata zillah. Zillah itu, maaf Pak ya, ibu rendah. Terhina gitu. Jadi untuk menemukan makanan-makanan yang kata orang pun makanan yang biasa, murah, itu nggak bisa. Ya, biasanya yang mungut-mungut, tempat sampah, apa gitu. Ya, ya dari makanan sisa orang diambil itu orang Arab menyebutnya zillah untuk makanan itu. Berumur panjang. Apa hikmahnya? Nanti kita lihat. Kita lihat. Wa kana wahidun min abna'i akhihi, maaf, syariran bitab'i. Dari 5 tadi, salah satu di antara mereka ternyata punya perilaku tabiat yang tidak baik. Pelaku kriminal. Syarir itu, jadi ada pakai sin, ada pakai shin. Makhrajnya beda ya. Kalau shin besar, shin, wastul lisan di sini. Shin, wastul lisan. Kalau sin kecil, torful lisan di sini. Di lidah ujung, bertemu dengan gigi. Ada syarir, syarrun, ada sarrun, itu beda. Kalau pakai sin kecil, sururun, itu gembira. Kalau sin besar, syurur, itu keburukan. Wa min syururi anfusina, bukan sin kecil, bukan wa min sururi, tapi syururi. Jelas? Dan ada satu di antara keluarga yang tadi itu punya perilaku yang sangat buruk. Si al-khuluqi, ya akhlaknya buruk, fasidad dhamiri, sudah nggak punya nurani. Jadi pelaku kriminal tingkat tinggi lah. Ya. Zadahul faqru wa ghinal am su'an ala su'i. Nah, kemudian karena dia itu fakir dan melihat kemudian pamannya kaya, punya perilaku begitu, maka bertambahlah kemurkaannya kepada paman itu. Maaf ya, sudah preman, sudah kasar, ganas, nggak punya hati, keadaan fakir, diacuhkan paman, makin nambah lagi. Nah, nanti kita akan lihat hikmahnya, dan ini nanti akan kita lihat di surah Al-Baqarah. Pesan apa yang terkandung di dalam kisah ini? Saya mau tanya pada Anda, sampai sekarang pernah nggak menemukan orang kaya pelit? Banyak. Awas, hati-hati, nanti kita akan lihat. Mungkin ada juga, mungkin ada saudaranya. Kalau bukan saudara dekat, mungkin saudara jauh, mungkin tetangga, mungkin kerabat, mungkin macam-macam, mungkin teman dan sebagainya. Sekarang saya tanya pada Anda, ada nggak teman yang menghabisi nyawa kawannya yang kaya? Ada? Nih, kita lihat sekarang. Kita lihat sekarang. Wa fi dzati lailatin, pada satu malam, ishta'allat fi qalbihi dawafi'ul jarimah, maka muncullah, menyala-nyalalah dalam jiwanya, dalam nafsunya keinginan untuk berbuat tindakan kriminal. Wa waswasa lahu syaitanu asbabaha, maka setan memotivasi. Jadi ketika menyala nafsunya untuk berbuat kriminal pada pamannya, datang setan melakukan dinas dan tugasnya. Was-was. Di setiap pikiran maksiat itu akan disertai oleh setan yang berdinas. Makanya jangan pernah berpikir maksiat. Kalau Anda berpikir maksiat, setan datang, Pak. Kalau Anda pengen ngundang setan, itu pelaku maksiat itu begitu. Jadi terfikir sedikit, setan datang. Makanya gampang kalau kita ingin menolak setan, cukup kita lakukan yang baik-baik. Ya, Anda mengerjakan taat, setan pergi. Anda mengerjakan maksiat, setan datang. Jadi kalau nggak mau diganggu setan, setan bosan dengan Anda. Bosan sama orang ini gitu ya. Ya. Bikin setan sampai capek, bikin setan bosan. Ya. Ayo kita lawan dia. Caranya apa? Bikin dia putus asa dengan meningkatkan ketaatan. Tinggalkan maksiat. Makanya nanti kita akan lihat di antara surah yang kalau dibacakan surah itu, setan nggak akan datang. Itu Al-Baqarah. Nanti kita lihat fadilahnya. Nanti ada hadis Nabi mengatakan di riwayat Al-Imam At-Tirmidzi,
orang yang membacakan Al-Baqarah di dalam rumahnya, maka setan tidak akan datang kepadanya dalam 3 malam. Orang yang baca Al-Baqarah di siang hari, setan nggak akan datang di 3 hari. Ya, nggak percaya silakan. Bacakan, 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 bacakan. Ya. Kalau setannya masih datang, berarti dia hatam Quran tuh. Anda baca Al-Baqarah. Nggak, mungkin Anda yang bacanya kurang tepat ya. Jadi kita lihat, teruskan. Wa zayyana lahu na'imal irthi al-'arid wal malil jammi. Bahkan diangan-angankan nih loh, ini kamu akan dapat kalau dia mati, kamu eksekusi, hartanya akan berpaling kepadamu. Tuh, hati-hati. Ini motivasi bagi pembunuh, motivasi bagi perampok dengan merampok harta banyak, dengan korupsi harta banyak terkumpul. Kumpul. Ini kan motivasi koruptor itu begitu, harta pengen banyak. Motivasi perampok, pembunuh, pembegal pengen harta. Ini udah ada. Di pembegal sekarang telat, 2000 tahun udah ada. 2000 tahun itu ke zaman Nabi ke kita 1500 tahun, 3500 tahun. Di perilaku untuk menghabisi orang, untuk mendapatkan hartanya, telat kalau sekarang masih ada. Pembunuh sekarang telat, perampok sekarang telat, koruptor sekarang ketinggalan zaman. Udah jauh. Ya. Itu makanya penyidik yang paling hebat itu diteliti dulu siapa yang datang, bagaimana ekspresinya, gesturnya bagaimana. Ya, ini kok tiba-tiba belum tahu apa-apa udah nangis, udah macam-macam dan sebagainya. Awas. Nah, ini udah ada kejadian, maka bisa belajar dari sini nih. Dalam penelitian-penelitian. Walatama wasaha, dia memukul-mukul pipinya, berteriak, paman saya meninggal, tolong, dan sebagainya. Ya, fitamthilin bari, profesional actingnya. Fitamthilin bari, berakting secara profesional. Luar biasa. Ya, ka'annahu faqada azizan ghaliya, seakan-akan dia kehilangan orang yang sangat dia sayangi. Baik. Thumma qala qailun minhum, dan di antara orang berkerumun itu ada yang mengusulkan, berkata mereka, linadhhab ila nabiyyillahi Musa alaihi salam faqad najidu ladaihi ma yajlu ghawamidul hadithil alim. Kalau gitu saya usul kita pergi aja kepada Nabi Musa alaihi salam. Dengan datang itu mungkin kita bisa mendapatkan solusi dan diberi petunjuk untuk menemukan pelaku pembunuhan brutal ini. Maka sepakatlah mereka berangkat ke Nabi Musa alaihi salam, bertanya seputar pembunuh ini siapa. Nah, ini diantara mungkin nanti di sisi lain kita akan belajar cara menemukan dan mengungkap kasus-kasus tertentu mungkin di sub yang lain. Tapi pertanyaannya, saat mereka datang ke Nabi Musa itu, seperti apa mereka menginformasikan pada Nabi Musa? Bagaimana dialog yang terjadi ketika bertemu Nabi Musa? Apa jawaban Nabi Musa ketika disampaikan kasus seperti ini? Itu jawabannya ditemukan di surah Al-Baqarah. Untuk itulah baru kita masuk ke suratnya untuk menemukan tentang lanjutan kisah yang dimaksudkan ini. Kita baca sekarang, jangan tunggu minggu depan. Ketipu ya. Dikira pekan depan ya. Sekarang. Saya udah nggak taklim berapa pekan kemarin. Sekarang sampai subuh kita. Nggak, sabar sebentar insya Allah ya. Ya baca dulu. Saya takut ketika Anda pulang, haji apa? Al-Baqarah. Gimana ceritanya? Bersambung. Ya baca dulu. Ya, mukadimah yang kedua. Nah, sabar aja, jawabannya ada di Al-Baqarah. Suratul Baqarah, surah Al-Baqarah. Kita merujuk pada keterangan ulama dulu, saya bacakan kitabnya supaya ilmunya kita sampai dan lengkap ya dengan sanad-sanad yang jelas. Jangan nanti belajar Ustaz Adi nggak ada referensi dan nggak bagus. Ya, kita harus baca juga sehingga mengetahui dan ilmu itu tersambung pada keterangan Nabi SAW. Yuk kita masuk pada pembuka yang kedua, mukadimah kedua. Kan kalau di kisah tuh begitu kan, ada slide-nya dulu, pindah lagi ke yang lain, baru ujungnya nyambung. Ya. Suratul Baqarati atwalu suratin fil Qur'anil Karim. Ya, surah Al-Baqarah adalah surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Faqad istaghraqat juz'aini wa nisfa juz'in taqriban min 30 juz'an qusima ilaiha al-Qur'an. Al-Baqarah ini satu surahnya sudah mencakup 2 juz lebih dari 30 juz dalam Al-Quran. Ya, tepatnya 2 juz 4 halaman. 4 lembar. 2 juz 4 lembar, 8 halaman, 120 baris. Ya, 1 halaman 15 baris, mushaf standar, 1 lembar 30 kali 4, 120. Jadi kalau antum hafal Al-Baqarah saja, berarti insya Allah sudah menghafal 2 juz lebih dalam Al-Quran.
Kalau ingin 3 juz tambah Ali Imran sampai 92 ayat. Wa tablughu ayatuha sittan wa thamanina wa mi'atai ayatin. Surah ini ayatnya berjumlah 286 ayat. Wa qila sab'un wa thamanuna wa mi'ata ayatin. Ada yang mengatakan 287 ayat. Nah, cuma begini ya, begini. Saya ingin sampaikan dulu sesuatu yang sangat penting. Penomoran dalam ayat Al-Quran, termasuk harakat, ya, khususnya dalam penomoran di sekian ayat, itu didasarkan pada waqaf wal ibtida. Nabi bacakan, Nabi mulai di mana, berhenti di mana. Ya, jadi kalau ada yang menyebutkan 200 sekian, bukan jumlahnya beda. Tetap kalau dibacakan ayatnya sama. Cuman kadang perbedaan para ulama untuk menentukan di sini mulai, di sini berhenti. Karena kadang Nabi bacakan ayat ini mulai di sini. Sahabat yang hadir di hadapan Nabi pada saat itu, maka mereka seperti Nabi ucapkan, mulai di situ, berhenti di situ. Di tempat lain, kadang Nabi berhenti di tempat A, nyambung di tempat B. Maka disimpulkan oleh orang yang hadir di tempat itu, tak hadir di tempat yang pertama. Maka dimulai di sini, berhenti di sini. Dulu zaman Nabi, belum ada nomor-nomor ayat. Al-Baqarah ya Al-Baqarah saja. Ini nggak tahu ini ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga dan sebagainya. Dihitung Nabi berhenti di mana. Mana yang disepakati. Di kesepakatan semua sahabat-sahabat Nabi ketika mendengar Nabi bacanya di sini alif lam mim Al-Baqarah misalnya. 1 berhenti, tulisin 1. Jelas? Awalnya tanda. Ada sekelompok yang mendengar dari Nabi, ya, itu wakafnya sebentar, nyambung lagi. Dzalikal kitabul la raiba hudal lil muttaqin. Baru tulis 1. Makanya di mushaf Warsh dari Nafi', awas ya, nanti Nafi' punya 2 periwayatnya ke bawah, ada Qalun dengan Warsh. Itu riwayat untuk yang Warsh tulisannya 285 ayatnya. Tapi bukan berkurang, sama semua, cuma penomorannya berbeda. Jelas? Di penomoran itu mengacu pada keterangan Nabi saat membacakan, saat berhenti atau saat mengucapkannya. Waqaf wal ibtida. Jadi berhenti dan mengawali. Paham sampai sini? Jadi kalau dibacakan jumlahnya tetap sama. Baik, paham sampai sini? Nah, kita mengambil yang paling standar dari keterangan jumhur ulama yang disepakati dengan jumlah 286 ayat. Jadi kalau ditanya Al-Baqarah berapa ayatnya? 286 ayat. Baik, teruskan. Wa summiyat bidzalika li'annaha infaradat bi dzikri qissatil Baqarah allati kullifa qaumu Musa bi dzabhiha ba'da an qutila fihim qatilun wa lam ya'rifu qatilahu. Ya, dan diberi nama dengan nama surah Al-Baqarah karena ada kisah yang menyendiri di surah ini. Kisah yang jadi inspirasi untuk kita dapatkan ketika seseorang terbunuh dalam masa Bani Israel di eranya Nabi Musa alaihissalam, sehingga diturunkanlah berita kepada Nabi Musa. Seperti yang tadi kita telah uraikan. Jelas? Ya, teruskan dulu sebentar. Wahiyya madaniyatun bi ijma'il ara'. Al-Baqarah, ijma' para ulama, pendapat para ulama adalah termasuk kalangan Madaniyah. Jelas? Apa namanya? Madaniyah. Ada Makkiyah, ada? Saya sudah terangkan di awal jumpa kita saat membahas ulumul Quran. Kalau disebutkan Makkiyah, berarti surah-surah Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Yathrib. Ya, ke Madinah Al-Munawwarah. Kalau disebutkan Madaniyah, berarti surah-surah Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Baik turunnya di Mekah, terutama di Madinah. Baik turun di Madinah ataupun di Mekah, kalau turunnya setelah hijrah disebut apa namanya? Madaniyah. Kalau turunnya sebelum hijrah disebut apa namanya? Makkiyah. Ada yang menyebut Makkiyah turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah. Tapi umumnya yang saya ikut pada rajihnya, pendapat yang paling kuat, Makkiyah turun sebelum hijrah, Madaniyah turun setelah hijrah. Wa qad ibtada'a nuzuluha ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Awal mula turunnya surah Al-Baqarah diturunkan saat di awal masa Nabi hijrah ke Madinah. Jadi surah Al-Baqarah ini di antara ayat-ayatnya termasuk ayat-ayat yang mula-mula turun saat Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jelas? Baik, nanti kita akan lihat. Wa qad nazala mu'azzamuha fi sanawatil ula min al-hijrah. Sebagian besar ayatnya 286, sebagian besarnya turun di awal-awal masa hijrah. Ya, jadi seperti ayat apa misalnya? Ayat puasa awal-awal hijrah tuh, tahun kedua hijrah. Persis di bulan hari Senin, bulan Sya'ban nanti, bulan depan. Itu turunnya surah Al-Baqarah.
ayat 183 di bulan Sya'ban, hari Senin. Ya, di tahun kedua ya, Hijrah. Itu turun kemudian surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian surah-surah tentang solat yang arah kiblat berubah dari Masjidil Aqsa ke Masjid Al-Haram. Ya, itu pun di awal-awal. Turunnya di awal-awal Hijrah. Yaitu dengan turunnya Al-Baqarah ayat 144. Ya, termasuk tentang zakat dan sebagainya. Ya, teruskan dulu. Wastamarra nuzuluha ila qubaili wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi fatratin qalilatin wa kanat akhiru ayatin minal Qur'ani nuzulan minha hiya qauluhu ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sampai turunlah ayat-ayat ini berakhir sampai sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhir ayat yang diturunkan kepada Nabi sebelum wafat termasuk bagian surah Al-Baqarah. Akhir ayat, ya, yaitu Al-Baqarah ayat 281. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini ayat terakhir yang turun kepada Nabi. Kebanyakan orang kan taunya ayat pertama kan? Apa ayat pertama yang turun pada Nabi? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Alaq ayat yang pertama, surah 96 ayat 1. Apa surah terakhir yang turun pada Nabi? Surah Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ya, bertakwalah kepada Allah, kamu akan wafat. Cepat cari bekal sebelum pulang. Itu ayat turun pada Nabi. Nabi itu orang paling takwa semuka bumi. Jaminan surga. Sebelum wafat turun surah surga sempurna. Inna a'tainakal kautsar. Nabi kita mulia, disanjung oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Disebutkan pada nabi-nabi sebelumnya, semua mulia, tapi tetap sebelum wafat diminta oleh Allah, sampaikan pada umatmu, juga pada dirimu, takwalah pada Allah, tingkatkan takwa, kamu akan wafat. Nabi yang paling takwa masih disuruh takwa. Ya ayuhan nabiyyu ittaqillah. Hei Nabi, tingkatkan takwamu kepada Allah. Jadi kita harusnya malu Pak, Ibu, kepada Nabi. Nabi yang paling takwa disuruh takwa, maka kita yang bukan Nabi seharusnya lebih pantas untuk mengerjakan itu semua. Kata Allah, kamu akan wafat. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Kamu mesti siap-siap, saat kamu satu masa akan pulang. Tidak harus dengan datangnya corona, dengan apapun mungkin kita wafat. Bahkan mungkin tanpa sakit kita pulang. Sebagian mesti sadar mungkin corona itu hadir di sekitaran kita untuk mengingatkan pula. Coba lihat, diberikan wabah seperti itu. Banyak orang kehilangan pegangan, mulai ketakutan, mulai mencari Tuhan. Selama ini kemana aja? Dan kadang-kadang keterlaluan, masker diborong-borong. Dalam situasi sulit masih berbuat maksiat, keterlaluan, orang dosanya banyak itu. Orang kesulitan harga dinaikin. Masker 25.000 ya 300.000. Orang kebanjiran pisang ya 100.000 satu. Ini susah ini, kemana domirnya? Nuraninya kemana gitu? Makanya saya sepakat, tangkap aja orang-orang begitu tuh. Penimbun masker, penimbun macam-macam, dosanya banyak. Dan gak sadar gitu. Tapi sisi yang lain, banyak orang ketakutan. Kelihatan ada yang takut mati, gak siap-siap, dia kemana aja selama ini. Ada yang khawatir, ada yang borong makanan sampai sana sini, ketakutan. Anda apa yang ditakutkan? Anda meninggal juga tanpa virus pun Anda meninggal. Tuh, calon wafat tuh. Tuh. Itu. Gak bisa pilih. Jangan tunggu virus untuk kita tobat kepada Allah. Setiap hari tobat. Tobat setiap hari. Nabi aja kan istighfar tiap hari. Pagi, malam, sebelum tidur istighfar dulu. Tapi enak kok Pak, saya coba tuh. Saya biasakan tuh salawat pada Nabi. Ya Allah, saya pengen ketemu Rasulullah. Salawatullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah pertemukan saya dengan Rasulullah. Ya Allah, saya pengen ketemu, saya rindu Rasulullah. Salawat. Ya Allah, saya banyak dosa ya Allah. Saya takut dengan dosa ini kembali kepadamu. Saya takut ya Allah dengan hisab. Astagfirullah. Takut kalau pulang sulit, takut kalau pulang dalam keadaan masih maksiat, takut kalau pulang berlumur dosa-dosa. Malu kalau pulang menghadap Allah semua dibuka, kelihatannya baik ternyata banyak buruknya. Malu kalau sekarang masih ditutupi. Antum tuh ngelihat saya mungkin karena baiknya aja, belum dibuka aibnya oleh Allah. Makanya banyak-banyak istighfar. Kan kita nggak sempurna gitu. Makanya ayat terakhir turun kepada Nabi Muhammad ini, Nabi sebelum wafat masih disuruh takwa. Kamu nanti akan meninggal kata Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan setiap yang diwafatkan akan dihisab berdasar amalan-amalannya. Makanya mesti hati-hati. Mesti hati-hati. Itulah, jangan cari banyak dosa lah. Dosa kita udah banyak. Ngapain dikumpulin lagi? Tobat malam ini tobat. Udah pulang. Antum wafat, saya wafat, kita wafat. Tobat.
Ya, saya anjurkan kita perbaiki diri. Ini mungkin banyak musibah juga karena kita banyak menganggap ringan segala kesalahan itu. Sekarang kayaknya ringan banget. Nyawa hilang aja ringan sekarang ini. Keterlaluan manusia sekarang itu. Coba tiap hari kita buka itu, media sosial, media-media, TV, apa kayaknya. Apa nggak ada yang baik-baik yang diberitakan tuh di negeri ini? Buka sedikit pembunuhan, buka sedikit perampokan, buka. Apa nggak bisa ditutup yang seperti itu? Kadang-kadang dicontohin, tutorial berbuat maksiat itu dicontohin. Cara bikin bom dikasih contoh. Cara, ini kan harusnya nggak banyak diekspos. Cara maling motor diekspos. Cara mencuri mobil diekspos, ditonton, dipraktekin besoknya. Di pelaku pencurian itu jadi bertambah. Ya, jadi ada tutorial maksiat, memang kayaknya setan sekarang sekolahnya tinggi kayaknya itu. Ada kuliah persetanan mungkin itu. Ini paling bahaya sekarang ini. Paling bahaya. Ini mesti banyak-banyak istighfar nih. Bu, Pak ya, tontonan di rumah tuh udahlah. Kalau perlu TV begitu matikan aja tuh. Saya di rumah tuh nggak pernah saya setel. Kalau setel tuh paling-paling yang di Mekah. Rusak semua kalau begitu tuh. Rusak. Udah bunyikan mushaf di rumah. Dengarkan mushaf. Ya, dengarkan kisah-kisah yang baik. Itu masih banyak bacaan bagus kok. Buka Sirah Nabawiyah sekarang udah jadi kisah. Ustadz-ustadz kita yang nyampaikan bagus-bagus. Buka itu. Ustadz Budi Asari, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz lain. Dengarkan aja. Setel di rumah. Lebih enak dengerin itu daripada buka-buka TV nggak jelas. Radio-radio nggak jelas. Tiba-tiba dari balik pohon muncul. Apa sih? Anda dapat apa? Akhirnya dimainin setan, mau tahajud baru bangun tiba-tiba. Ngapain? Tinggalin yang nggak jelas itu. Ya, cari yang baik-baik. Jadi hidup kita tuh tenang gitu. Ya, sekarang ini ada saatnya lah kita mesti tegas pada bagian-bagian tertentu dalam kehidupan kita itu. Ya, balik ke sini. Anda nggak akan dizalimi kata Allah. Ya, kata Allah, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Setelah wafat, maka amal kita yang kita perbuat, yang kita bawa, nggak akan dizalimi. Kalau memang maksiat. Makanya tobat dari sekarang. Kalau emang baik, ya baik. Ayo. Ini Rajab bulannya Allah, Syahrullah. Banyak istighfar bulan ini. Ya, banyak istighfar bulan-bulan ini. Dan banyak memaafkan. Saya pun insya Allah akan membuka diri. Saya minta maaf kepada setiap kalangan yang dalam setiap kesempatan pasti saya banyak salahnya, saya minta maaf. Ya, kalau ada yang perlu diselesaikan silahkan datang. Jangan bicara di belakang. Kalau di belakang tuh saya nggak tahu. Datang pada saya. Udah pasti saya nggak tahu kalau di belakang itu. Ya, jadi kalau Anda punya persoalan dengan saya atau dengan siapapun, jangan di belakang, nggak akan nyampe, Joni. Datang bicara, selesai. Daripada Anda bingung sendiri, nyampein sana, nyampein sini, Anda pusing sendiri. Akhirnya Anda kumpulin maksiat, gak selesai-selesai dosanya. Dan Anda ajak orang lain berjamaah dosa. Mendingan datang. Saya kemarin buka Instagram. Ada curhat seorang suami istri. Minta solusi. Ustadz, saya baca itu, kadang saya baca beberapa kesempatan. Ustadz minta pandangan. Saya dilarang kakak ipar saya datang ke kajian Ustadz Adi Hidayat. Katanya ustadznya ajarannya radikal. Terus kakak iparnya bilang, saya kenal Ustadz ini sejak di Kairo. Saya tahu dia. Padahal saya pun gak pernah belajar di Kairo. Kan? Saya tuh kuliahnya di Libya, Joni. Saya gak pernah kuliah di Kairo. Yang pernah saya lakukan, talaqi tafsir pada Syekh Tantawi Jauhari. Sampai dihadiahi kitab ini. Ini kitab dari guru saya yang mulia. Saya belajar langsung dari beliau, Syekh Muhammad Tantawi itu. Saya belajar dari beliau, saya ikuti sampai ke Iskandaria. Yang tahu saya di situ cuma 3 orang. Ya, tiga-tiganya sahabat saya, Sandi Rizki. Ya, kemudian Biogen Akbar, Ikhwan Nugraha, itu teman-teman saya semua. Tambah 1 Syekh Hafid orang Afghanistan yang pakar hadis sampai saya dihadiahi bagan hadis, beliau yang merangkum kurikulum di sana. Ya, Anda bayangin saya aja diundang ke Al-Azhar, ketemu Syekh Al-Azhar, teman-teman saya Syekh Al-Azhar, teman-temannya udah kumpul di sini. Saya sahabatan sama alumni Al-Azhar. Orang Al-Azhar ngundang saya, ngundang ceramah di sana, saya Al-Azhar juga mau ketemu. Orang sana nyebut saya moderat, orang sini nyebut radikal. Dia belum minum susu itu. Dia salah info, makanya datang daripada di belakang dapat info nggak jelas. Gitu. Jadi biasakan diskusi, klarifikasi, tanyakan. Jadi kalau kumpul-kumpul begitu capek nantinya. Ya, yang saya akan angkat tangan cuma 2 golongan. Saya serahkan hisabnya kepada Allah. 1 yang menyebut saya pelaku bid'ah. Itu saya serahkan hisabnya kepada Allah kalau dia tidak bertobat. Karena itu berat di hadapan Allah. Karena pelaku bid'ah tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW.
saya mimpi sudah ketemu. Dan banyak dimimpikan orang bertemu dengan Rasulullah. Lalu Anda menyebut saya pelaku bid'ah, maka bagaimana cara saya bertemu dengan Rasulullah SAW? Tapi saya masih menahan. Kalau Anda masih bertobat, selesai urusan saya. Tapi kalau tidak, saya serahkan hukumnya sama Allah. Saya nggak mau bilang apa-apa. Itu saja. Yang kedua, orang yang menghambat orang yang ingin memperbaiki diri belajar dengan saya. Karena kata-kata atau kalimat-kalimat atau informasi yang tidak pantas, saya serahkan hisabnya kepada Allah. Ya. Yang lainnya semua saya maafkan. Yang dua, saya nggak bisa berkata apa-apa sebelum dia bertobat dan menyelesaikan urusannya sendiri. Karena berat bagi saya. Kalaupun memaafkan, tapi kalau menghambat orang ini disebut pelaku zalim. Al-Baqarah 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapa orang paling zalim, disebut oleh Allah paling zalim di muka bumi, yang menghambat orang lain untuk mendapatkan zikir di masjid. Di antara zikir itu belajar, salat, belajar, taklim itu zikir. Ada orang menghambat orang lain, kamu jangan taklim, kamu jangan belajar, dia begini sementara dia nggak tahu hakikat yang sebenarnya. Allah menyebut makhluk itu paling zalim. Lantas bagaimana saya mesti bersikap? Saya nggak tahu. Makanya jangan, Allahu Akbar, jangan cari masalah yang seharusnya tidak dilakukan. Ya, yang lain saya maafkan. Nah, kalau ada apa-apa cerita, ada utang, ada apa, kalau saya bisa saya bebaskan. Kalau saya bisa bantu, saya bantu. Ya hidup saya terbatas, kok besok meninggal juga. Mungkin antum duluan, saya belakangan bisa terjadi. Ya, atau terserah lah, gitu. Atau terserah. Ya, jadi sudah jangan banyak cari maksiat. Nah, kalau yang dua tadi saya serahkan urusan sama Allah. Yang menyebut saya bid'ah, atau yang kedua yang menghambat orang lain untuk mengaji tanpa alasan yang jelas, sehingga orang itu tidak mendapatkan kebenaran. Bahkan ada yang berbahaya sehingga membuat orang itu benci dengan saya padahal nggak kenal saya. Coba Anda kebayang nggak? Kalau Anda kenal, Anda benci, mungkin ada persoalan. Anda nggak kenal, Anda benci. Kebayang nggak? Yang paling bahaya itu kan paling bahaya. Anda nggak kenal setan, difasilitasi. Anda nggak kenal saya, dibenci. Kan perbedaannya jauh. Bayangkan Nabi Musa saja, Nabi, Rasul, ya kenal Fir'aun, makhluk paling zalim. Fir'aun tuh ustad bukan, ngaku Tuhan, hobi bunuh orang. Diperintahkan Musa berdakwah kepada lembut, faqula lahu qaulan layyina. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Ya berdakwah kepada saya yang bukan Fir'aun. Saya nggak pernah bunuh orang sampai sekarang. Mabuk nggak pernah, apalagi ngaku Tuhan. Terus tiba-tiba Anda mencela saya, Anda siapa? Termasuk saya pun demikian, kita sama-sama perbaiki diri. Tapi poinnya adalah kita akan wafat, itu aja. Kita akan wafat. Ya, kita akan wafat. Tolong yang apa namanya? Saya pernah berjanji pada siapapun, kalau belum ada hubungi staf saya segera. Saya selesaikan. Mungkin ada yang pernah disampaikan antum umroh atau antum dapat porsi haji kuota, ya atau misalnya saya ingat tuh satu aja, ada Joni yang pernah manjat bendera itu, ingat, terbayang saya di benak saya itu. Saya pernah janjikan beliau beasiswa gitu, ada uang senilai tertentu. Kalau ada yang tahu aksesnya tolong sampaikan. Kalau bisa ke sini saya ketemu. Saya nggak ada masalah, saya cinta negara saya, cinta bangsa saya. Siapa yang menghormati bangsa saya, sekalipun dia tidak seagama dengan saya akan menghargainya. Karena saya mencintai negara saya. Joni bukan muslim, tapi dia sudah membanggakan bagian menjaga marwah negara kita. Kita mesti angkat dia. Wallahu alam, kalau dia dapat hidayah, alhamdulillah. Kalau tidak, saya nggak paksa. Yang penting saya bisa mewujudkan cinta saya pada bangsa saya dengan menghargai siapapun. Ya, bodoh kalau menyebut saya anti Pancasila, itu orang bodoh. Atau menyebut saya misalnya anti NKRI, itu orang kurang sehat. Ya, kurang sehat. Dan apa hubungannya dengan materi kita sekarang? Sudah, ini terakhir. Ada aja. Ya, fadluha. Saya lompat sebentar, keutamaannya. Amalkan, catat. Keutamaannya, catat. Ini jarang-jarang disebutkan. Sudah? Saya sebutkan satu saja untuk malam ini. Nanti kita lihat. Wa qad warada fi fadli suratil Baqarati ahaditsu muta'addidatun. Pernah tersebut dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beragam hadis tentang keutamaan surah Al-Baqarah. Wa atharun mutanawwi'ah, juga jejak-jejak kisah-kisah yang tersambung riwayatnya, yang beragam versinya. Jadi kalau athar itu teman-teman, itu bukan kisah biasa.
Ya, asar itu awalnya jejak yang diikuti. Jadi kalau antum misalnya melangkah, kan ada tapaknya kan? Terus kita ingin ikuti jadi napak tilas sampai ketemu sumbernya. Nah, itu asar namanya. Kalau disusun jadi satu jadi maksur. Kalau banyak jadi maksurat. Makanya ada zikir maksurat. Zikir pagi petang kan maksurat ya? Kenapa disebut maksurat? Karena zikirnya tersambung jejak-jejaknya kepada kehidupan dan bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Nah. Tentang Al-Baqarah ini keutamaannya disebutkan Nabi, juga kisah-kisahnya bersambung jejaknya bisa diteliti, tersambung pada orang-orang yang mengalaminya atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha diantaranya ma jaa fi musnadi Ahmad wa sahihi Muslim wa Tirmidzi wan Nasa'i. Anda bisa temukan jejak ini di Musnad Imam Ahmad, dalam Sahih Muslim, dalam Jami'-nya At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i. Ya, an Abi Hurairah, satu hadis riwayat sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahr nama aslinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Perhatikan. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Bahkan mislunya itu dibuang. Awas, awas, awas. Ya, awas, ada musyabbih, musyabbah, adatut tashbih, wajhu syibih. Adatut tashbihnya yang alat menyerupakannya di ilmu balaghah itu dibuang. Kalau dibuang itu sangat ketat. Ya, misal. Kita ingin katakan pada istri kita misalnya, anti kal qamari fil jamalah. Sayang, kamu cantik seperti rembulan. Ya, yang belum nikah maaf ya. Anti kal qamari fil jamalah. Musyabbah, ya, istri diserupakan musyabbah dengan rembulan. Ya, atau kal badri fil jamalah. Ya, diserupakan wajhu syibihnya dalam kecantikan. Ada tuh tasbihnya, alatnya kak seperti. Kalau Anda ingin menguatkan pujiannya, buang, kemudian ada tasbihnya. Anti qamarun fil jamalah. Kamu itu benar-benar rembulan. Ya, benar-benar rembulan dalam kecantikanmu. Kalau ingin lebih kuat lagi, buang fil jamalahnya. Anti qamarun. Engkau itu purnama di malam hari ini. Hilang. Jelas? Nah ini sebaliknya. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum qubura. Asalnya begini, la taj'alu buyutakum kal quburi. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Sepertinya dibuang. Maka kalimatnya menjadi, jangan jadikan rumahmu kuburan. Ada rumah yang disebut oleh Nabi kuburan. Hati-hati. Bukan seperti lagi, emang kuburan. Kayak kata Nabi ya, ingat. Padahal di sana masih ada orangnya. Masih ada penghuninya. Tapi kata Nabi kuburan. Berarti di dalamnya ada mayit-mayit yang berjalan. Awas, hati-hati. Antum kalau sama seperti yang diinfokan Nabi, berarti antum mayit berjalan. Fa innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul baqarati la yadkhuluhu syaitan. Apa rumah yang seperti kuburan itu? Di antaranya rumah yang tidak pernah digunakan zikir di dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak pernah ada salat, gak pernah baca Al-Quran di dalam, gak pernah bacaan zikir, subhanallah, alhamdulillah, memuji Allah, salawat pada Nabi. Rumah yang gak pernah dipakai zikir itu rumah disebut oleh Nabi kuburan. Penghuninya mayat-mayat berjalan. Paham? Maka pakai. Nah, kalau kemudian Anda ingin jadikan rumahnya semerbak, ramai dengan zikir, tapi kadang-kadang ada kesulitan, mau sholat susah, mau baca Quran susah, mau ngaji susah, mau puasa susah, barangkali ada setan di dalamnya. Cara mengusirnya, baca surah Al-Baqarah. Kata Nabi, fa innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul baqarati la yadkhuluhu syaitan. Rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalamnya tidak akan pernah dimasuki setan. Yuk baca Al-Baqarah. Ya. Kalau Al-Baqarah berarti berapa ayat tadi? 286 ayat. Jadi kalau masih alif lam mim, setannya mundur dari kamar, lek di ruang tengah. Nyampe 255 sampai pintu depan. 285 keluar dari pintu, 286 menjauh dari pintu Anda. Al-Baqarah satu surat baca. Baca. Ya. Bertahap aja nggak apa-apa. Semampu kita baca sehari berapa sampai terbiasa.
Sampai terbiasa. Baca. Keterangan lain, ini bagian paragraf terakhir, sabar. Alhamdulillah. Warawa Ibnu Hibban fi sahihi an Sahal ibn Sa'ad, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Imam Ibnu Hibban punya kitab sahih dikenal dengan Sahih Ibnu Hibban. Jadi bukan Sahih Al-Bukhari saja ya, bukan Sahih Muslim. Sahih Ibnu Khuzaimah ada, Ibnu Hibban ada. Ya, jadi ada banyak versi sahih. Al-Hakim An-Naisaburi punya kitab sahih, Al-Mustadrak. Ya, teruskan. Qala berkata, qala Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna likulli syai'in sinam. Wa inna sinamal Qur'anil Baqarah." Setiap segala hal itu punya yang istimewa dan unggul. Dan keunggulan Al-Quran salah satunya terdapat pada Al-Baqarah. Jadi disebut oleh Nabi, Al-Baqarah itu sinamul Quran, atau surah yang sangat istimewa dalam Al-Quran. Semua surah istimewa, Al-Baqarah punya keistimewaan tertentu. Apa istimewanya? Kita baca. Wa inna man qara'aha fi baitihi lam yadkhulhu syaitanu thalatha layalin. Orang yang terbiasa baca Al-Baqarah, maka setan tidak akan masuk ke dalamnya minimal 3 malam. Wa man qara'aha fi baitihi naharan lam yadkhulhu syaitanu thalathata ayyamin. Kalau dibaca di siang hari, dibiasakan baca, maka tidak akan masuk setan selama 3 hari. Ini kalau ini sudah urusan spiritual. Jangan diukur dengan nalar, akal. Ya. Kalau nggak percaya, baca aja dulu. Kalau spiritual itu kerjakan dulu, baru dapat hikmah. Gini ya, gini. Kalau akal belum bisa nangkap, tangkap pakai iman. Kerjakan dulu, baru datang hikmah. Kalau hikmah datang, akal baru paham. Karena sepanjang akal itu nempel di manusia, sifat manusia terbatas. Ingat ya, sifat dasar manusia terbatas, nggak ada yang sempurna. Contoh, mata nempel di manusia, maka pandangan manusia terbatas. Semakin menjauh, semakin kecil nggak kelihatan. Jelas? Telinga nempel di manusia, maka pendengaran kita terbatas. Sekian hertz terdengar, sekian hertz tidak. Berapa yang terdengar? Ada batasan. Sekian sampai sekian, terlalu kencang, peka telinga. Terlalu kecil, nggak kedengaran, terbatas. Jadi kalau pendengaran terbatas, pandangan terbatas, kenapa akal Anda pengen nggak punya batas? Kan akalnya nempel di tubuh kita. Di sepanjang Anda manusia, pasti akal itu punya keterbatasan. Makanya Allah berikan iman yang tak ditangkap oleh akal, tangkap oleh iman. Jelas? Nanti ketika iman menangkap, hikmah datang. Hikmah itu yang membantu akal untuk memahaminya. Itu poinnya. Jadi kalau Anda belum sholat, jangan hukumi dengan akal lu, sholat dulu. Habis sholat baru ngerti. Sampai ngertinya nggak ingin ketinggalan sholat. Itu caranya. Puasa dulu baru komen. Islam itu nggak benar, Islam teroris. Masuk Islam dulu. Kalau sudah masuk Islam baru tahu, yakin nggak akan keluar. Nggak percaya silakan, nggak percaya silakan. Ya. Ya pokoknya kalau nggak percaya silakan. Ada non muslim misalnya nggak kenal Islam, komen Islam begini, Islam orang Islam begini. Masuk Islam dulu, masuk Islam, terus praktekkan Islam sebenar-benarnya, sholat yang benar, puasa yang benar, baca Quran yang benar. Yakin saya nggak akan keluar dari Islam. Nggak percaya silakan. Jadi kalau ada yang kepada Anda mengatakan Islam nggak benar tuh gini, Mas, tak kenal maka ta'aruf. Ingat, tak kenal maka ta'aruf. Kenalan dulu. Ya, Anda jangan komen tentang handphone kalau belum tahu handphone. Jangan komen tentang TV kalau belum tahu TV. Jangan komen tentang Islam kalau belum tahu Islam. Kalau mau komen tentang satu hal, kenali dulu, datangi, baru tahu. Mau komen tentang Islam, masuk dulu, masuk Islam dulu. Jangan komentari orang sholat, sholat dulu. Ini sudah nggak sholat, komen pada yang sholat. Cara berpikirnya salah. Salah cara berpikirnya. Itu. Berpikirnya yang benar. Ini jilbab begini pakai jilbab dulu, baru ngerti. Ya, kalau ada laki-laki komen tentang jilbab negatif, jilbabin dulu biar tahu. Pakai dulu, jangan langsung disimpulkan. Jenggot ciri-ciri teroris. Saya berjenggot biasa aja. Lionel Messi berjenggot, Sergio Ramos berjenggot, Neymar berjenggot. Ya, nggak ada masalah. Ya, kenapa Anda jadi masalah? Ya, paham ya? Celana cingkrang ciri teroris, pakai dulu celananya. Baru tahu. Ya. Tuh, kan? Jelas ya? Nah, jadi sekarang kalau nggak percaya, baca dulu Al-Baqarahnya, baca yang benar. Nanti Anda akan rasakan suasana berbeda.
Ya, kalau sambil ingin belajar, coba sekarang bacakan di rumah. Kalau belum mampu, baru pelan-pelan, sekarang pasang tilawah di rumah. Saya berani bicara karena saya praktekkan di rumah. Beda Pak, auranya lain Bu. Gak percaya silahkan, buka aja. 24 jam silahkan. Kan sekarang banyak kan, speaker aktif yang macam-macam. Tapi saya ingatkan juga pada para pedagang nih, media sosial nih. Jangan saya bilang begini, bikin speaker merek Adi Hidayat. Saya ini ustadz bukan pebisnis, banyak sekarang orang bikin begitu. Ceramah saya diputar speaker aktif. Ada ceramah, gambarnya Adi Hidayat. Saya nggak tahu benar, sama sekali nggak tahu saya. Pokoknya kalau yang gitu-gitu saya nggak ngerti lah. Yang jualan mushaf, saya nggak pernah jual mushaf. Jadi kalau ada yang jual ini mushaf itu nggak pernah saya. Kalau ada, saya nggak berniaga dengan Al-Quran. Bahkan kelas UAH pun saya nggak mau ngambil apapun. Kalau ada saya yang bikin. Kalau ada buku pun saya mampu saya gratiskan. Kalau memang ada amal soleh, saya suruh infak. Itu kalau Anda infak, saya nggak cerita lah supaya nanti di hari kiamat bisa dilihat. Kalau sekarang dibuka-buka semua itu nanti sebagian ada yang nggak baik. Tapi Anda ketika ada sesuatu infak di buku atau di apapun, saya pastikan pada Anda insya Allah. Di situ ada untuk anak yatim, ada fakir miskin, ada orang-orang yang belajar di luar, ada untuk Islamic Center yang semua wakaf karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ada macam-macam. Kalau Anda mau lihat nanti, sebelum wafat akan diperlihatkan, saat masuk kuburan ditampakkan. Kalau pengen cepat lihat silahkan. Ya, itu dulu saja. Teman-teman sekalian, nanti yang lain-lainnya, berapa jumlah ayatnya, bagaimana memahaminya, kita pahamkan ini, praktekkan dulu. Setelah itu baru kemudian kita masuk kepada lafaz dan turunan-turunan yang lainnya. Apa kesesuaian dengan Al-Fatihah? Kalau di Al-Fatihah digambarkan secara umum saja. Ada ubudiyah, iya kan na'budu wa iya nasta'in. Ada uluhiyah, alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim. Ada tentang kiamat, malik yaumiddin. Bagaimana rinciannya? Maka dirincilah kemudian pertamanya di surah Al-Baqarah. Rincian-rincian, prinsip atau gambaran dasar-dasar umum di surah Al-Fatihah. InsyaAllah detil pembahasan ayat di surat ini akan dimulai pekan depan. Ya, pekan depan tanggal 12 kita ta'lim, masih ada di sini ta'lim. Saya umumkan, alhamdulillah kita doakan telah juga bertugas DKM baru dan juga telah bertugas di bagian lain DKM yang lama. Kita doakan kepada Allah semoga dua-duanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang lama dikumpulkan pahala-pahalanya dan mensupport teman-teman yang baru bertugas sekarang supaya tetap bersinergi, dan yang baru diberikan bimbingan oleh Allah sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ini karpet baru ini. Ya, yang teman-teman ada ini baru diganti juga. Mudah-mudahan jadi aura-aura yang baru untuk kita semua. Ini bersih, tidak ada coronanya karena baru. Insyaallah. Dan jangan jadi bahan-bahan mainan, tetap kita waspada dalam kebaikan-kebaikan. Pengumuman yang terakhir, insyaallah di bulan ini saya intensif dengan tim mencari tempat yang bisa menampung cukup baik, jumlah yang banyak. Kalau ada usulan masukkan aja ke akhir center. Usulan di mana tempatnya yang kira-kira bisa. Ini tim saya sampai hari ini keliling. Cari tempat yang masjid yang terbuka ke stadion untuk bisa menampung teman-teman. Karena kita nanti rencana tanggal 22, kalau ada perubahan kami infokan, akan dibuka sesi khusus. Ya, tadinya ingin untuk yang peserta UAH saja, ya sekolah UAH, tapi ini akan dibuka umum. Karena saya akan mengajarkan persiapan khusus menghafal di bulan Ramadan. Supaya tidak bertanya lagi, tidak ada orang datang koper ke sini, sudah bawa pengen itikaf sebelum waktunya. Anda bisa itikaf di tempat masing-masing, masjid masing-masing, atau yang dekat-dekat, tapi manhajnya saya ajarkan terlebih dahulu. Insya Allah saya ajarkan bagaimana cara menghafal 30 hari efektif di bulan Ramadan. Ya, dengan cara-cara tertentu. Nanti di bulan ini, nanti kami infokan. Sementara tanggalnya 22 Maret. Ya, sementara. Nanti kami akan update. Kalau Anda punya informasi tempat yang cukup baik, bisa kita gunakan, atau ada teman-teman yang punya tempat, disampaikan saja pada kami, supaya kita bisa survei, kita lihat kesesuaiannya. Kita kerja sama-sama. Ya, supaya bisa meringankan beban yang lainnya. Kemudian untuk ta'lim itu saya buat buku khusus, metode at-taisir, supaya orang tidak sulit-sulit, pengen karantina susah, pengen macam-macam. Nanti saya ajarkan metodenya. Bukunya sudah saya siapkan, sebagian MZN saya masukkan ke situ, tapi yang spesifiknya itu nggak ditemukan dimanapun. Jadi dari mulai jadwalnya, kapan menghafal, kapan murajaah, tahapannya bagaimana, ada di situ semua. Termasuk saya buatkan buku notes, ya UAHAS notes, jadi semacam kalender, tapi bukan kalender semata. Di situ ada informasi semua program di Quantum Akhir Institute. Kalau Anda mau ngundang ta'lim, kok nyambungnya kemana? Ada yang pernah mengatakan data tarif sekian, macam-macam, ada di situ infonya. Nomornya, macam-macamnya. Semua program ada di situ, termasuk ada nanti bimbingan-bimbingan kehidupan di dalamnya.
Kalau sudah selesai ini, yang terakhir, mulai masuk bulan Sya'ban, ta'lim kita akan berhenti dulu yang standar, kita akan masuk ke bimbingan Ramadan. Karena Ramadan saya tidak akan mengajar. Kecuali nanti yang i'tikaf, saya mau memperbaiki diri. Saya mau tobat, mau istighfar, mau memperbaiki apa yang saya ajarkan, itu mau saya amalkan. Yang kurang-kurang sekiranya yang Allah belum ridha, mungkin saya rasakan belum maksimal yang saya kerjakan. Ya. Terakhir saya minta doa dari teman-teman semua. Jika memang ada yang, dan pasti ada yang salah, ada yang kurang tepat, saya mohon dimaafkan. Karena saya masih manusia. Dan saya ingin menunjukkan kemanusiaan saya dengan bertobat yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya minta maaf sebesar-besarnya pada siapapun yang pernah tersinggung atau hal-hal yang kurang berkenan, saya minta maaf. Kalau ada utang piutang mohon disampaikan sehingga bisa diselesaikan dengan cara yang ma'ruf dan benar. Dan hal-hal lain semoga Allah lapangkan hati kita semua untuk berbuat baik. Saya minta didoakan supaya diikhlaskan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan wafat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا تقبل منا يا الله كل أعمالنا الصالحة تقبل منا صلواتنا تقبل منا يا الله تقبل منا يا الله تقبل منا يا الله كل سجودنا وركوعنا وصيامنا وتلاوتنا Ya Allah, mohon terima amal ibadah kami seluruhnya, salat kami, ruku kami, sujud kami. Ya Allah, tilawah Al-Quran kami, puasa kami, wa tammim taksirana ya Rabbal Alamin, dan sempurnakan segala kekurangan-kekurangannya. Allahumma idza kana minna ya Allah qariban aw ba'idan amwata ya Allah taqaddamu alaina faghfir lahum dhunubahum warhamhum ya arhamar rahimin wa nawwir quburahum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum huftan min hufarin niran. Ya Allah, jika ada saudara-saudari kami telah mendahului kami, entah itu ayah kami, ibu kami, istri kami, atau suami kami, teman kami dekat ataupun jauh, kami mohon ya Allah, ampuni dosa-dosa sahabat-sahabat kami tersebut. Sayangi mereka ya Allah di alam kuburnya. Jadikan kubur mereka terang sebagai bagian dari taman surga. Mohon jauhkan dari sifat-sifat bagian dari neraka. Allahumma ya arhamar rahimin, idza kana hunalika ghairul muhtadina ilal Islam hatta hadhihi al-laila fahdhum ilal Islam qabla an tawaffu. Ya Allah, jika ada di antara kerabat kami dekat atau jauh, mereka belum bersyahadat, belum beriman sampai malam ini, maka mohon sentuh jiwa mereka agar mereka bisa bersyahadat sebelum wafat ya Rabbal Alamin. Allahumma idza kana hunalika minal usat ya Rabbal Alamin, Allahumma alif qulubahum liyatubu ilaik ya Rabbal Alamin qabla wafatihim. Ya Allah, jika ada pelaku maksiat sampai malam ini di tempat ini dekat ataupun jauh, kami mohon sentuh jiwa mereka untuk bertaubat sebelum mereka wafat kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Allahumma alhiqna ma'as salihin. Allahumma ij'al ya Allah wafatina husnal khatimah. Ya Allah, sertakan kami bersama orang-orang soleh dalam aktivitas kami dan jadikan wafat kami husnul khatimah. Alhiqna ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.